Tingkat 67 masih merupakan planet di dunia cahaya. Aura planet ini lebih kaya dan makhluk-makhluknya lebih kuat. Di planet dengan aura yang kaya, malaikat bersayap 10 dari Kitai tingkat ke-7 telah lahir. Ketika Longge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, malaikat bersayap 10 yang mengelilingi Longge dan yang lainnya di udara terkejut. Malaikat bersayap 10 itu tidak pernah mengerti mengapa 13 manusia di bawah Kitai level 2 bisa bergegas ke lantai 67. Namun, mereka segera melihatnya. Basmi, Longge tidak membuang waktu dan langsung mengarahkan semua orang untuk menggunakan jurus pamungkas mereka untuk membasmi malaikat bersayap 10 di Kitai tingkat ke-7. Metalik tingkat ke-9 air mata emas hancur. Longge dan Long Zizi mengambil tindakan. Mereka berjabat tangan dan menumpahkan 2 tetesan air mata emas. Tetesan air mata emas membawa kekuatan besar dan melesat ke langit dalam sekejap. Cici. Tetesan air mata emas itu seperti 2 sinar cahaya, menembak langsung melalui beberapa malaikat bersayap 10 dari Kitai tingkat ke-7, meledakkan inti sihir mereka dan mencekik jiwa mereka hingga hancur. Dengan kekuatan tempur Longge dan Long Zizi di sistem Ki tingkat pertama, sangat mudah untuk menghancurkan malaikat bersayap 10 di Kitai tingkat ke-7 dengan seluruh kekuatan mereka. Tepat setelah Longge dan Long Zizi memimpin, Tang Yidao dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Keterampilan rahasia pisau terbang. Tang Yidao menembakkan 2 cahaya dingin yang kuat dari tangannya. Bang malaikat bersayap 10 manapun yang ditembak oleh pisau terbang Tang Yidao, meskipun sekuat Kitai level 7, ditembak seketika, tubuhnya meledak, dan jiwanya hancur. Atribut api tingkat ke-9 ledakan naga api. 3 bersaudara Xiaoling, Xiao Hong, Qilin, Xuanyuan Xiaoyu, Namong Jun, dan Yao Tian semuanya menyerang pada saat yang sama. Bum. Naga api menghantam malaikat bersayap 10 di Kitai tingkat ke-7. Mungkin 1 naga api dan malaikat bersayap 10 ini bisa memblokirnya, tapi 2 naga api melukai 10 malaikat bersayap, 3 naga api dapat melukai serius malaikat bersayap 10. 4 naga api dapat menyebabkan tubuh malaikat bersayap 10 meledak, 5 naga api dapat menghancurkan jiwa malaikat bersayap 10, dan 8 naga api dapat langsung mengubah jiwa malaikat bersayap 10. Malaikat bersayap 10 menjadi abu terbang. Pukulan gabungan dari Xiaoling dan yang lainnya mengubah langit menjadi dunia darah dan hujan. Atribut kayu tingkat 9 perawatan sumsum kayu. Huo Wu dan Xiao Xing tersenyum dari belakang, dan memercikkan lampu hijau ke Longge dan yang lainnya tiba-tiba merasa seluruh tubuh mereka segar, seolah-olah mereka utuh energi yang tak ada habisnya, dan kemudian mereka ingin mengambil tindakan lagi. Namun, dalam serangan pertama mereka meledakkan 50 malaikat bersayap 10 di Kitai tingkat ke-7. Melihat situasi ini, malaikat bersayap 10 yang tersisa telah terbang. Siapa yang akan tinggal dan menunggu Longge dan yang lainnya? Pembantaian itu, Longge dan yang lainnya sungguh menakutkan. Pertarungan lompatan katak. Kekuatan bertarung super. Semua ini membuat para malaikat bersayap 10 itu tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Dalam sekejap, tidak ada lagi satu pun malaikat bersayap 10 yang hidup di langit. Haha, mudah sekali untuk bertarung. Kami hanya menggunakan 8 poin kekuatan. Xiaoling bertepuk tangan dan tertawa. Haha, Longge dan yang lainnya juga tertawa. Terus naik level. Aku yakin malaikat bersayap 10 di belakang akan semakin kuat. Kata Longge sambil tersenyum, lalu lepas landas dan terbang ke depan. Ya, Xiaoling dan yang lainnya mengangguk, lalu terbang ke depan bersama Long Song. Tanpa intersepsi dari malaikat bersayap 10, Longge dan yang lainnya membutuhkan setengah hari untuk terbang ke pintu masuk ruang tunggu di lantai 68 dengan kekuatan tempur super kuat dan kecepatan super. Di ruang tunggu di lantai 68, baru saja 8 dari kita bergabung untuk menyerang, dan ledakan 5 naga api menyebabkan tubuh malaikat bersayap 10 dari Kitai tingkat ke-7 meledak, dan jiwa hancur. Tingkat selanjutnya mungkin tidak begitu mudah, kata Xuanyuan Xiaoyu. Malaikat bersayap 10 Kitai level 8 2 kali lebih kuat dari malaikat bersayap 10 Kitai level 7. Mereka pasti bisa menahan ledakan 8 naga api. Qilin Xiaobai setuju. Haha, kita masih memiliki formasi, bukan? Kekuatan kita berlipat ganda saat kita berdiri dalam formasi. Bahkan jika malaikat Kitai bersayap 10 tingkat 8 itu dapat memblokir 8 naga api, aku yakin mereka tidak dapat menghentikan 16 api. Naga, setelah formasi kita digunakan, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Namong Jun tersenyum bangga. Saat keterampilannya semakin dalam, kekuatan mentalnya juga meningkat. Saat kekuatan mentalnya meningkat, kecepatannya dalam mengatur formasi dan pemahamannya tentang formasi juga meningkat pesat. Sekarang, dia sedang menyusun formasi. Formasi tersebut dapat menggandakan kekuatan tempur orang-orang dalam formasi tersebut. Oke, dengan Namong Jun menyiapkan formasi, akan lebih mudah bagi kita untuk melewati level tersebut.
kata Yao Tian sambil tersenyum. Haha, biarpun formasi kita tidak bisa menembus, masih ada Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao. Terlalu mudah bagi mereka untuk langsung membasmi malaikat kitai bersayap 10 tingkat 8. Tidak akan menyenangkan jika kita mengambil tindakan. Saya harap kita bisa berjuang bersama, mencapai kemajuan bersama, dan mengatasi rintangan bersama. Ya, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk setuju. Apakah kamu ingin istirahat? Kami akan terus berangkat tanpa istirahat. Jangan istirahat, ayo lanjutkan, kata Huohu sambil tersenyum. Dalam pertempuran tadi, semua orang hanya melakukan satu gerakan, jadi mereka tidak membuang banyak energi bertarung, dan air kolam malaikat pada dasarnya tidak digunakan. Oke, ayo lanjutkan, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu dia mengangkat topeng semangat juangnya dan memimpin dengan mendorong pintu ruang tunggu di lantai 68 dan berjalan keluar. Lantai 68 adalah planet di dunia cahaya. Aura langit dan bumi di planet ini bahkan lebih kaya. Di planet dengan aura yang kaya ini, malaikat bersayap 10 dari kitai tingkat 8 telah lahir. Ketika Long Ge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, mereka dengan cepat dikelilingi oleh malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 8. Malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 8 ini tentu saja terkejut dengan mengapa Long Ge dan yang lainnya bisa mencapai lantai 68, tetapi sebelum keterkejutan mereka berakhir, Long Ge dan yang lainnya menggunakan tindakan praktis untuk menjelaskan mengapa mereka bisa mencapai lantai 68. Basmi, Long Ge tidak berbicara omong kosong dan langsung memerintahkan semua orang untuk menggunakan jurus pamungkas mereka untuk membasmi malaikat bersayap 10 dengan kitai tingkat 8. Metalik tingkat ke-9 air mata emas hancur. Long Ge dan Long Zizi mengambil tindakan. Mereka berjabat tangan dan menumpahkan 2 tetesan air mata emas. Tetesan air mata emas membawa kekuatan besar dan melesat ke langit dalam sekejap. Cici. Tetesan air mata emas itu seperti 2 sinar cahaya, menembak langsung melalui beberapa malaikat bersayap 10 dari kitai tingkat 8, meledakkan inti sihir mereka dan mencekik jiwa mereka hingga hancur. Dengan kekuatan tempur Long Ge dan Long Zizi di sistem Ki tingkat pertama, sangat mudah untuk menghancurkan malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 8 dengan seluruh kekuatan mereka. Tepat setelah Long Ge dan Long Zizi memimpin, Tang Yidao dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Keterampilan rahasia pisau terbang, Tang Yidao menembakkan 2 cahaya dingin yang kuat dari tangannya. Bang malaikat bersayap 10 manapun yang ditembak oleh pisau terbang Tang Yidao, bahkan jika itu sekuat kitai tingkat 8, ditembak seketika, tubuhnya meledak, dan jiwa hancur. Atribut api tingkat ke-9 ledakan naga api. 3 bersaudara Xiao Ling, Xiao Hong, Qilin, Xuanyuan Xiaoyu, Namong Jun, dan Yao Tian semuanya menyerang pada saat yang sama. Mereka sekarang dalam formasi besar yang dengan cepat diatur oleh Namong Jun. Kekuatan gerakannya tiba-tiba berlipat ganda. Hanya butuh 5 naga api untuk menembak malaikat bersayap 10 dengan kitai tingkat 8 sampai tubuhnya meledak dan jiwanya tercabik-cabik. Malaikat bersayap 10 yang tersisa tidak lagi berani melawan Long Ge dan yang lainnya, jadi mereka hanya bisa kabur dengan cepat dan menghilang ke langit. Di ruang tunggu di lantai 69. Saya telah melewati lantai 68, sepertinya cukup mudah. Tidak akan mudah jika kita tidak memiliki Angel Pond Water. Sekarang kita bisa mengeluarkan jurus pamungkas kita sepuasnya, jadi kita merasa rileks. Siapa yang tidak peduli dengan semangat juang seperti kita? Senyuman. Yah, lantai 69 adalah malaikat bersayap 10 dari kitai tingkat 9. Kali ini akan sulit. Kitai level 9. Di tim kami, Xiao Ling dan Xiao Hong bisa melawan kitai level 9, Huohu, Long Ge, Tang Yidao, dan Long Zizi bisa mengalahkan kitai level 9, tapi kami tidak bisa mengalahkan Qilin. Kata Xiao Bai. Yah, kamu hanya berada di kitai tingkat 8 sekarang. Setelah menggunakan formasi, kamu akan berada di kitai tingkat 9. Tapi serangan kolektifmu masih sangat kuat. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Kita bisa terus menyerang, meski kita merasa kesulitan. Kata Namong Jun sambil tersenyum. Ini juga bagus untuk skill kita dalam menerapkan semangat juang tingkat ke-9. Kita berendam di air kolam bidadari, terus mengeluarkan jurus pamungkas kita, dan terus-menerus menyerap putih di air kolam bidadari. Dengan cara ini kita tidak akan terkalahkan. Xuanyuan Xiaoyu tertawa. Jalan. Yah, ini memang ide yang bagus. Mata Long Ge berbinar, jika kita terus melepaskan jurus pamungkas, pemahaman kita tentang jurus pamungkas tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi kekuatan mental kita juga akan terus meningkat. Lalu tunggu apa lagi? Ayo lanjutkan melewati level. Xiao Ling bertepuk tangan dan tertawa. Iya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu tanpa istirahat, dia langsung membuka pintu ruang tunggu di lantai 69. Di lantai 69, ada sebuah planet besar di dunia cahaya.
Di planet ini, terdapat energi spiritual yang kuat dari langit dan bumi, dan ada makhluk yang kuat malaikat bersayap 10 dari kitai tingkat 9. Ketika Longge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, mereka dikelilingi oleh malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 9. Wosh wosh wosh, malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 9 memancarkan bayangan di udara, dan langsung mengepung Longge dan yang lainnya. Apa, manusia di bawah kitai level 2 sebenarnya bisa masuk ke lantai 69? Kita belum pernah melihat ini selama puluhan ribu tahun. Kata malaikat bersayap 10. Mungkin belum ada seorang pun yang menembus lantai 69 selama lebih dari 10.000 tahun. Fakta bahwa manusia di bawah kitai tingkat kedua ini dapat menerobos ke sini berarti mereka mungkin memiliki anak dari keluarga panjang, dan hanya anak dari keluarga panjang. Keluarga panjang bisa bertarung seperti ini. Kemampuan, kata malaikat bersayap 10 lainnya. Tapi aku ingat bahwa pertarungan keluarga panjang yang melampaui level 7 paling banyak adalah level 7. Bahkan jika mereka menggunakan keterampilan rahasia keluarga panjang, kekuatan tempur mereka akan ditingkatkan hingga 8 level. Dengan kata lain, di antara mereka, hanya manusia dengan level 2 kitai adalah orang yang paling kuat. Kita hanya dalam bahaya. Malaikat bersayap 10 di depan menunjuk ke arah Long Zizi, yang berada di kitai tingkat kedua. Long Zizi memang merupakan keturunan dari keluarga panjang, tapi Long Zizi telah mempelajari keterampilan rahasia keluarga panjang 2, dan kekuatan sejati Long Zizi telah mencapai tingkat pertama sistem Qi. Kalau begitu, apakah kita masih akan menghentikan mereka? Tanya malaikat bersayap 10 dari kitai tingkat 9. Tentu saja kita harus menghentikan mereka. Hanya mereka yang berada dalam bahaya bagi kita. Kita menyerang yang lain dengan seluruh kekuatan kita dan merebut kristal teleportasi dari mereka. Kita telah berada di planet ini selama lebih dari 5 juta tahun. Saya tidak bisa lepaskan setiap peluang yang mungkin. Kata malaikat bersayap 10 lainnya. Kalau begitu mari kita perintahkan saudara-saudara kita untuk menyerang bersama-sama. Kata malaikat bersayap 10 di depan. Ya, kata malaikat bersayap 10 di belakang. Namun, sebelum ratusan malaikat bersayap 10 bisa menyerang, Longge dan yang lainnya sudah memimpin serangan. Saya melihat Longge menjabat tangannya dan menumpahkan 10.000 ton air Angel Pool, membentuk kolam besar di tanah. Kemudian Longge dan 13 orang lainnya melompat langsung ke air Angel Pool. Ketika mereka melompat ke air Angel Pool, Namongjunya langsung mengerahkan formasi besar untuk melindungi kolam malaikat. Kemudian, Longge dan yang lainnya berendam di air kolam malaikat dan mulai melepaskan jurus pamungkas mereka dengan gila-gilaan. Aplikasi Qi pertarungan logam tingkat ke-9 air mata emas mematahkan ketajaman. Saya melihat Longge menjabat tangannya dan menumpahkan air mata emas yang kuat. Air mata emas langsung berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan bergegas menuju Qi tingkat ke-9 Tai di langit. Malaikat bersayap 10 kitai tingkat 9 tidak bisa menahannya dan langsung meledak. Tubuhnya meledak dan jiwanya hancur. Aplikasi Qi pertarungan logam tingkat ke-9 air mata emas mematahkan ketajaman. Orang yang memiliki trik yang sama dengan Longge adalah Long Zizi. Kekuatan air mata emas yang dia keluarkan tidak lebih lemah dari Longge oleh air mata emas. Akankah malaikat super bersayap 10? Tubuh mereka semua meledak dan jiwa mereka hancur. Aplikasi semangat juang atribut api tingkat ke-9 ledakan naga api. Xiaoling dan 8 orang lainnya dengan semangat juang atribut api juga mengambil tindakan. Saya melihat 8 naga api membubung ke langit. Dengan tambahan formasi Namongjun, kekuatan 8 naga api menjadi 2 kali lipat dan mereka bergegas menuju malaikat bersayap 10 di langit. Bum 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 bum. 8 naga api menabrak malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 9 di langit. Meskipun mereka tidak bisa membasmi malaikat bersayap 10 itu, mereka juga menyebabkan luka serius malaikat bersayap 10 itu. Terlebih lagi, Xiaoling dan yang lainnya tidak akan pernah bisa menggunakan jurus pamungkasnya. Tanpa air Angel Pond, mereka dapat menggunakan hingga 10 jurus pamungkas sebelum kehabisan energi bertarung. Namun dengan air Angel Pond, mereka dapat menyerap energi yang ada di dalam air Angel Pond dan melepaskan jurus pamungkas pada saat yang bersamaan, sehingga mereka punya gerakan pamungkas yang tak ada habisnya. Keterampilan rahasia pisau terbang. Tang Yidao melontarkan pisau terbang yang bersinar di tangannya. Dalam sekejap, pisau terbang itu terbang melintasi langit dan menembak langsung ke malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 9. Bum-bum, tubuh semua malaikat kitai tingkat 9 yang terkena pisau terbang Tang Yidao meledak dan jiwa mereka hancur berkeping-keping. Pisau terbang Tang Yidao terlalu kuat. Melihat kekuatan bertarung yang kuat dari Longge dan yang lainnya, malaikat bersayap 10 kitai tingkat 9 di udara juga terkejut. Manusia macam apa yang sebenarnya memiliki air kolam malaikat kita? Malaikat kitai bersayap 10 tingkat 9 di langit sangat terkejut. Kurasa mereka mengambilnya dari lantai sebelumnya. Dilihat dari kekuatan bertarung mereka,
bahkan kita tidak bisa menghentikan mereka. Saudara kita banyak yang mati, kata malaikat bersayap 10 lainnya. Kalau begitu ayo mundur dulu sebelum kita dikalahkan, kata malaikat bersayap 10 yang berada di kitai tingkat 9. Oke, ini satu-satunya cara, mereka terlalu kuat, kita tidak punya kesempatan untuk mendekat, kata malaikat bersayap 10 lainnya. Karena itu, malaikat bersayap 10 di langit mulai mundur. Karena pertahanan yang kuat dan kecepatan cepat dari malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 9, mereka hanya kehilangan beberapa lusin dari mereka dan melarikan diri dari medan perang. Lusinan orang itu dibasmi oleh Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao. Sekarang hanya mereka 3 yang bisa membasmi malaikat bersayap 10 di kitai tingkat 9. Pertempuran berakhir seperti ini. Itu terlalu sederhana, kata Qilin Xiaobai tidak percaya. Malaikat bersayap 10 kitai tingkat 9 itu juga menghargai hidup mereka. Mereka tidak akan datang untuk berperang dalam pertempuran yang tidak pasti ini. Dan bukan karena kita memiliki kekuatan bertarung yang kuat, melainkan kakak Long, Long Zizi, dan Tang Yidao yang memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Jika kita memiliki kekuatan bertarung yang begitu kecil, akan aneh jika mereka tidak terus menyerang kita. Xiao Ling berkata sambil tersenyum. Pokoknya, lupakan saja. Xiao Bai tertawa. Ayo pergi. Kurasa tidak ada malaikat bersayap 10 kita level 9 yang menghalangi jalan. Ayo langsung ke level berikutnya, kata Long Ge sambil tersenyum. Ayo pergi. Tang Yidao tersenyum. Dengan mengatakan itu, Long Ge dan yang lainnya terbang ke depan bersama-sama. Benar saja, tidak ada lagi malaikat bersayap 10 yang menghalangi jalan, karena malaikat bersayap 10 itu juga tahu siapa yang bisa mereka ganggu dan siapa yang tidak boleh mereka ganggu. Tanpa halangan apapun, Long Ge dan yang lainnya hanya membutuhkan setengah hari untuk mencapai ruang tunggu di lantai 70. Setelah sampai di Long Ge dan yang lainnya bahkan tidak istirahat, mereka hanya membuka pintu Long di lantai 70 dan berjalan keluar. Lantai 70 masih merupakan planet di dunia cahaya, namun kekayaan planet ini sungguh mencengangkan. Tampaknya tinggal di sana secara bertahap akan meningkatkan semangat juang Anda. Dan di planet ini, malaikat bersayap 12 dengan sistem Qi tingkat 0 telah lahir. Bisakah Long Ge dan yang lainnya keluar dari pengepungan di bawah serangan malaikat bersayap 12? Ketika Long Ge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu di lantai 70, mereka langsung dikelilingi oleh malaikat bersayap 12 di tingkat 0 sistem Qi. Malaikat bersayap 12 memiliki 6 pasang sayap putih arogan, dan momentum kuat mereka melonjak ke segala arah. Sekarang, ada sekitar 100 malaikat bersayap 12 dengan sistem udara tingkat 0 di langit. Apa, manusia di bawah kitai level 2 sebenarnya bisa sampai ke lantai 70? 12 malaikat bersayap di langit terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan berapa Long Ge dan yang lainnya sampai ke lantai 70. Melihat penampilan mereka, kekuatan bertarung mereka seharusnya relatif kuat, karena aku bisa merasakan aura 8 keluarga besar di antara mereka. Mereka semua pasti anak-anak dari 8 keluarga besar, kata malaikat bersayap 12 lainnya dari 500 di antaranya di Menara Dewa Perang. Tentu saja, ada banyak orang yang lewat di Wanian, dan dari mulut orang yang lewat, mereka juga mengetahui situasi umum benua Dewa Perang. Anak-anak dari 8 keluarga besar bisa bertarung melampaui level, tidak heran mereka bisa sampai di sini. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka, apakah mereka bisa bersaing dengan kita? Malaikat bersayap 12A tertawa. Malaikat bersayap 12 mengepung Long Ge dan yang lainnya. Mereka tidak terburu-buru menyerang. Mereka telah mencapai level 0 dari sistem Qi, dan mereka tidak impulsif seperti malaikat di level sebelumnya. Dan Long Ge dan yang lainnya juga punya waktu untuk mengamati malaikat bersayap 12 di langit. Malaikat ini sangat kuat, desah inspirasi kecil. Yah, mereka semua memiliki 6 pasang sayap, dan mereka seharusnya mencapai tingkat 0 sistem udara. Tingkat 0 sistem udara, jika mereka menantangku dalam pertarungan 1 lawan 1, aku tidak akan melakukannya, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Qilin Xiaobai menghela nafas. Di tim kami, hanya kakak Long, kakak Huwu, Long Zizi, dan Tang Yidao yang bisa memenangkan duel. Bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkan lawanku. Lalu bisakah kita menembus level ini? Xiao Xing bertanya. Tentu saja, Long Ge berkata sambil tersenyum. Untuk malaikat bersayap 12 yang berada di level 0 sistem Qi, Long Ge memiliki keinginan untuk menantangnya, karena Long Ge belum pernah bertarung melawan Master Qi, tingkat sistem sebelumnya. Tapi kita juga harus memperhatikan keterampilan bertarung. Kalau tidak, di antara kita bertiga, paling banyak hanya kita berempat yang bisa lolos. Kata Long Zizi. Baiklah, kita harus memainkan taktik psikologis dengan mereka. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu berjalan ke depan tim.
Melihat tindakan Long Ge, Xiao Ling dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada Long Ge, dan 12 malaikat bersayap di langit juga memusatkan perhatian mereka pada Long Ge. Apakah kamu benar-benar ingin menghalangi jalan kami? Long Ge berteriak kepada 12 malaikat bersayap di langit, senyuman di bibirnya begitu panas. Tentu saja, adalah tanggung jawab kami untuk membasmi kalian para pengganggu. Malaikat bersayap 12A juga berkata atas nama para malaikat di langit. Jika kami membasmimu, kami akan menghancurkan jiwamu. Kuharap kamu tidak mencoba menghalangi jalan. Long Ge melanjutkan. Bisakah kamu membasmi kami dan masih mengatakan ini? Jika kamu bisa membasmi kami, kamu pasti sudah lama datang ke sini, dan kamu masih berbicara omong kosong kepada kami. Malaikat bersayap 12A mencibir. Kamu tidak percaya aku bisa membasmimu. Long Ge berkata sambil tersenyum, senyuman di wajahnya semakin tebal. Aku tidak percaya. Malaikat bersayap 12 menggelengkan kepalanya dan berkata. Oke, kalau begitu aku akan menantangmu untuk berduel. Apakah kamu berani menantangku? Long Ge tersenyum bangga. Seorang Kitai level 1 menantang level Ki 0. Long Ge tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan menerimanya tantangannya. Malaikat bersayap 12A menatap Long Ge dengan hati-hati. Ketika dia menemukan bahwa tingkat semangat juang Long Ge memang berada di tingkat pertama Kitai, dia mengangguk dan berkata saya setuju untuk menerima tantangan Anda. Oke, Long Ge tersenyum dan terbang ke udara. Malaikat bersayap 12A juga terbang ke sisi berlawanan dari Long Ge, dan malaikat bersayap 12 lainnya menyebar ke dalam lingkaran besar dengan radius 100 mil, yang membuka ruang untuk pertempuran antara Long Ge dan 12. Malaikat bersayap A, kita bisa terus mengepung Long Ge dan yang lainnya. Huo Wu dan yang lainnya tersenyum dan melihat ke langit. Mereka percaya pada kekuatan Long Ge, tapi apakah master level Ki seperti yang mereka bayangkan? Apa perbedaan antara Kitai tingkat ke-9 dan Kitai tingkat 0? Hanya setelah Long Ge bertarung barulah dia tahu. Di langit, Long Ge dan baju besi malaikat bersayap 12 saling berhadapan. Namaku Long Ge, naga dari keluarga Long, menyanyikan lagu. Bolehkah aku menanyakan namamu? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Saya salah satu kapten malaikat di planet ini, panggil saja saya kapten. Kata malaikat bersayap 12. Long Ge terdiam, ayo, bertarung. Peng semangat juang putih meledak dari tubuh Long Ge, dan momentum yang kuat terus meningkat. Tingkat semangat juang tiba-tiba naik dari Kitai level 1 ke Kitai level 9. Anak-anak dari keluarga panjang benar-benar kuat. Kamu pasti telah mempelajari keterampilan rahasia keluarga panjang. Malaikat bersayap 12 tersenyum, dan cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuhnya. Pada tingkat Ki, seperti yang diharapkan, sangat kuat. Aku telah mempelajari keterampilan rahasia keluarga panjang, tapi aku belum menggunakannya. Dengan kekuatanku saat ini, aku cukup untuk mengalahkanmu. Kata Long Ge sambil tersenyum, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat sedikit, dan kemudian auranya sebanding dengan tingkat 0 dari sistem Ki. Malaikat bersayap 12 melawan. Hah! Apakah kamu begitu kuat tanpa menggunakan keterampilan rahasia keluarga panjang? Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kekuatan tempurmu asli atau palsu. Ayo, kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian tombak perunggu suci tingkat menengah muncul di tangannya, dengan badan senjata berwarna putih keperakan dan ujung emas telah terintegrasi dengan pistolnya. Pistol itu sepertinya merupakan perpanjangan dari tubuh Long Ge, dan semburan udara pistol membentuk cahaya senjata besar, yang sangat kuat. Haha, ada senjata tembaga ilahi tingkat menengah, yang sangat kuat. Tapi saya juga memiliki tombak tembaga ilahi tingkat rendah. Malaikat bersayap 12 tersenyum, dan juga mengeluarkan tombak tingkat rendah tembaga ilahi. Meski bentuknya lumayan, tapi tetap saja tidak sekuat tombak Long Ge. Apakah kamu akan bersaing denganku dalam keahlian menembak? Long Ge tersenyum. Ya, malaikat bersayap 12 tersenyum lebih bahagia. Sejak dia diciptakan, dia telah tenggelam dalam seni menembak selama jutaan tahun. Oke, biarkan aku menunjukkan keahlian menembakku. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu pria dan senjata itu bergabung untuk menyerang lebih dulu. Keahlian menembak bunga pir penuh dengan pahlawan yang gugur. Segera, Long Ge menghilang antara langit dan bumi, hanya untuk melihat bunga pir jatuh dari langit. Long Ge pertama kali menggunakan keahlian menembak kuat bunga pir terlemahnya untuk mencoba tingkat keahlian menembak dari baju besi malaikat bersayap 12 di sisi yang berlawanan. Haha, sungguh tipuan. Malaikat bersayap 12 tertawa, dan kemudian tombak itu berubah menjadi bunga pir di seluruh langit, tapi momentumnya lebih kuat daripada milik Long Ge. Bang 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 bang, puluhan ribu bunga pir bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Long Ge dan armor malaikat bersayap 12 juga terpisah. Haha, apakah kamu memahami keahlian menembak sejauh ini? Aku sangat kecewa. Malaikat bersayap 12A menghela nafas.
Haha, itu hanya pemanasan, Long Ge berkata sambil tersenyum. Long Ge sudah tahu bahwa keahlian menembak bunga pir yang sederhana telah dipatahkan oleh Long Ge, dan dia hanya bisa menggunakan keahlian menembak 2 dalam 1. Bergerak, ilusi langit dan bumi dari teknik tombak bunga pir. Long Ge menghilang lagi di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, bunga pir di langit perlahan berjadewa, dan teratai putih bermekaran di mana-mana. Haha, pediatri, malaikat bersayap 12 tertawa dan menghilang di antara langit dan bumi. Tapi saat ini, dia berubah menjadi hujan lebat, dan hujan lebat mengalir menuju bunga pir dan teratai putih di mana-mana. Bum 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 bang bang bang. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan Long Ge dan armor malaikat bersayap 12 berpisah lagi. Kamu memiliki level seperti itu. Malaikat bersayap 12 mencibir, cepat dan tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, jika tidak, kamu akan menunggu untuk menderita di bawah senjataku. Malaikat bersayap 12 itu sombong, dan ratusan malaikat bersayap 12 di sekitarnya juga berteriak keras, bersorak untuk kapten malaikat mereka. Saudara Long, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya dan kalahkan dia. Xiao Ling juga berteriak keras di tanah. Ayo, kakak Long. Huo Wu juga berteriak keras. Oke, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu dengan lembut menyentuh badan senjata dengan tangannya, seolah menyentuh kulit halus kekasihnya. Kemudian, Long Ge menatap malaikat bersayap 12 itu, dengan tatapan tajam di matanya, biarkan saja lihat kemampuan menembakku yang sebenarnya. Oke, aku akan menunggu. Malaikat bersayap 12 tersenyum. Bergerak, 10 tombak terhubung ke jantung. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan semangat juang tiba-tiba memadat ke puncaknya. Ketika semangat juang memadat ke puncak, manusia dan senjata Long Ge bergabung menjadi satu, berubah menjadi 10 aura tombak. Meskipun itu adalah 10 aura tombak, tetapi senjata ki ini terhubung satu demi satu, 10 senjata terhubung ke jantung, seolah-olah itu adalah satu senjata ki, dan senjata ki ini bergegas menuju baju besi malaikat bersayap 12 di seberangnya, momentum yang tidak bisa dihancurkan. Oke, mata malaikat bersayap 12 menyipit. Dia juga tahu betapa kuatnya gerakan ini. Tiba-tiba, dia menggabungkan tubuh dan senjatanya menjadi satu, berubah menjadi langit yang penuh aura senjata pasti bisa menggunakan semangat juang. Itu menghabiskan energi senjata Long Ge, tapi dalam hal keterampilan menembak, dia sudah kalah dalam keahlian menembak. Bum bum bum, ratusan senjata ki dari 12 Winged Angel Armor membombardir 10 senjata ki Long Ge, menyebabkan ledakan hebat. Setelah ledakan, Long Ge muncul di udara dengan pistol armor malaikat juga muncul di langit. Haha, bagaimana kemampuan menembakku? Long Ge berkata sambil tersenyum sambil memegang pistol. Tidak buruk, tapi tingkat semangat juangmu jauh di belakangku. Tidak peduli seberapa bagus keahlian menembakmu atau seberapa bagus senjatamu, jika semangat juangmu tidak bagus, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Dikatakan. Benarkah? Kalau begitu terus serang. Api padang rumput dengan 100 serangan. Long Ge tertawa, dan sekali lagi pria dan senjatanya bergabung menjadi satu, berubah menjadi 100 sinar tombak putih, yang terus-menerus menyerang kedua belas sayap. Malaikat Huff. Armor malaikat bersayap 12 mendengus dingin, dan langsung melepaskan 1000 sinar tombak, yang langsung membombardir ratusan sinar tombak yang dibentuk oleh Long Song. Bum bum bum, ledakan terus-menerus terdengar, dan ratusan sinar tombak yang dibentuk oleh Long Ge juga bertabrakan dengan ribuan tenda tombak yang dibentuk oleh baju besi malaikat bersayap 12, dan meledak satu demi satu ledakan, Long Ge dan si armor malaikat bersayap 2 muncul di langit lagi. Haha, saya menggunakan 10 sinar tombak, dan Anda menggunakan 100 sinar tombak untuk memblokirnya. Saya menembakkan 100 sinar tombak, dan Anda memblokirnya dengan 1000 sinar tombak. Bagaimana jika saya menembakkan 1000 sinar tombak? Ge memegang pistolnya dan tersenyum. Aku akan mengirimkan 10.000 sinar tombak untuk melawan, haha. Tingkat semangat juangku 9 tingkat lebih tinggi darimu, dan aku memiliki semangat juang yang jauh lebih besar daripada kamu. Oke, bersiaplah untuk menerima serangan. Long Ge berkata sambil tersenyum, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Ribuan tentara berlari kencang. Pasukan dan senjata Long Ge bergabung menjadi satu, berubah menjadi 1000 lampu tombak putih, bergegas menuju baju besi malaikat bersayap 12. Ayolah, semangat juangku lebih kuat dari milikmu. Armor malaikat bersayap 12 itu meraung, lalu pria dan senjatanya bergabung menjadi satu, berubah menjadi ribuan lampu tombak, dan bergegas menuju Long Ge. Bum bum bum, ribuan lampu senjata putih dan 10.000 lampu senjata putih bertabrakan, menciptakan ledakan yang dahsyat. Ribuan percikan api yang indah tampak menyala di langit, membuat seluruh langit menjadi sangat indah. Semua malaikat bersayap 12 mengagumi tabrakan hebat ini. Menurut pendapat mereka, yang paling bisa mereka capai adalah tingkat kekuatan ini. Meskipun Xiao Ling dan orang lain yang menonton di tanah tercengang,
mereka tidak terkejut karena mereka mengetahui kekuatan Longge, dan kekuatan Longge jauh lebih kuat daripada kekuatan tabrakan ini. Dalam ledakan dahsyat, Longge dan 12 malaikat bersayap terpisah. Longge memegang pistol dan digantung di udara sambil tersenyum, sementara armor malaikat bersayap 12 juga memegang pistol sambil tersenyum. Haha, apakah Qian Dao Kiku kuat? Longge bertanya sambil tersenyum. Apakah Wandao Spear Kiku kuat? Tanya armor malaikat bersayap 12. Haha, kamu menggunakan 10.000 tombak Qi untuk mengimbangi 1.000 tombak Qi saya. Bagaimana jika saya menggunakan 10.000 tombak Qi? Longge bertanya sambil tersenyum. Kamu, dengan semangat juangmu, bagaimana kamu bisa menggunakan 10.000 tombak Qi? Murid malaikat bersayap 12 menyusut untuk sementara waktu. Dia tidak percaya bahwa Longge dapat menggunakan 10.000 tombak Qi, dia akan melakukannya. Jika dia tidak bisa mengimbanginya, dia pasti akan kalah. Energi senjata Longge jauh lebih kental daripada miliknya, jadi dia harus menang dengan jumlah. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat melepaskan 100.000 energi senjata. Tidak percaya, coba lihat. Longge tersenyum, dan kemudian seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Semangat juang dan kekuatan spiritual Longge mencapai puncaknya dalam sekejap, dan tangan kanan yang memegang pistol juga menyala dengan mempesona. Bergerak, ribuan kuda berlari kencang. Longge berkata sambil tersenyum, lalu pria dan senjata itu bergabung menjadi satu, dan menyatu dengan langit dan bumi, berubah menjadi ribuan aura senjata putih begitu kental, dan setiap aura senjata sangat kuat. Aku melihat ribuan tombak meluncur menuju armor malaikat bersayap 12. Lawan, armor malaikat bersayap 12 juga mengerahkan seluruh kekuatannya, dan pria serta senjata itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi energi senjata sebanyak mungkin, dan bergegas menuju Longge. Bum bum bum, ledakan di udara terus naik dan turun, seperti kembang api yang indah, terus-menerus meledak di udara. Momentum yang begitu kuat bahkan mengejutkan 12 malaikat bersayap yang mengawasi di dekatnya jika itu mereka, pasti tidak akan bisa memblokir serangan Longge, tapi sekarang kapten mereka yang bertarung. Mereka hanya berharap kapten mereka bisa memblokir serangan Longge. Namun, kapten mereka tidak bisa menghentikannya. Setelah memblokir ribuan senjata Qi, armor malaikat bersayap 12 masih gagal memblokir sisa senjata Qi, dan langsung terkena ribuan senjata kuat Longge, menyemburkan darah dan terbang menjauh. Longge menang. Longge tersenyum dan muncul di langit dengan pistol. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih berani menghalangi jalan kami? Longge memegang pistol dan tersenyum, mengeluarkan aura mencemooh. Malaikat bersayap 12 telah ditangkap oleh malaikat lain saat ini, dan kemudian dia hampir tidak melayang di udara. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu melihat ke arah Longge dan berkata hanya karena kamu hebat bukan berarti seluruh timmu hebat. Haha, kalau begitu, kamu bisa mencari orang lain untuk keluar dan menantangku. Apakah menurutmu dia hebat? Long Zizi, yang berada di level kedua Qi Tai, berkata sambil tersenyum pedang perunggu dewa kelas menengah dan terbang ke sisi Longge. Di sampingku. Tidak perlu, jumlah kami lebih banyak daripada kamu. Mengapa kami harus melawanmu dalam duel? Salah satu dari kalian dapat mengalahkan salah satu dari kami, tetapi bisakah 13 dari kalian mengalahkan lebih dari 100 dari kami? Semuanya, berkumpullah. Malaikat bersayap 12 dia berkata dengan keras, lalu melambaikan tangannya, ratusan malaikat bersayap 12 langsung membasmi Longge dan yang lainnya. Oke, melee adalah hal favoritku, Longge berkata sambil tersenyum. Bentuk keenam Dewa Perang Longge yang terakhir belum digunakan, dan teknik rahasia kedua dari keluarga panjang juga belum digunakan. Ge tidak takut jarak dekat. Haha, ayo bertarung dengan baik. Long Zizi juga memegang pedang dan tersenyum. Di tanah, anak baik, Xiao Xing, kekuatan bertarungmu paling lemah. Jika kamu menghadapi bahaya, hancurkan saja kristal teleportasimu dan teleportasi keluar. Jangan dipaksakan, mengerti? Tang Yidao berkata kepada Yao Tian dan Murong Xiao Xing. Ya, kami mengerti. Yao Tian dan Murong Xiao Xing mengangguk. Di antara seluruh tim, meskipun Yao Tian dan Murong Xiao Xing juga memiliki kekuatan bertarung kita level 8, pertahanan mereka lemah dan mereka sama sekali tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, mereka adalah yang paling berbahaya, jadi mereka harus menghancurkan kristal teleportasi kapan saja. Ketiga kilin bersaudara, Namong Jun, dan Suanyuan Xiaoyu semuanya memiliki pertahanan yang kuat, jadi Tang Yidao tidak khawatir. Namun, dengan kerjasama Xiao Ling, Xiao Hong, dan Huo Wu, mereka sepenuhnya mampu mengalahkan level 0 malaikat bersayap 12 dari sistem Qi. Sekarang, Namong Jun melihat ratusan malaikat bersayap 12 menyerang mereka dengan gila-gilaan, dan dengan cepat mengatur formasi yang telah dia persiapkan untuk menahan serangan malaikat bersayap 12. Berdiri di posisi masing-masing,
ayo gunakan formasi untuk menyerang. Teriak Namong Jun. Oke, Huo Wu dan yang lainnya berdiri di posisi mereka, sementara Tang Yidao berdiri di posisi menyerang utama. Di langit, malaikat bersayap 12 sudah menyerang Tang Yidao dan yang lainnya. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Jangan menahan diri. Tang Yidao berteriak, dan segera, Namong Jun dan yang lainnya mulai menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan naga api tingkat ke-9 dengan atribut api. Namong Jun, Suanyuan Xiaoyu, 3 bersaudara Qilin, Ouyang Xiaoling, Qilin Xiaohong, dan Yao Tian berjabat tangan dan melepaskan naga api raksasa satu demi satu naga api ditambahkan oleh formasi. Cheng Xia bergegas menuju malaikat bersayap 12 dengan kekuatan yang sangat kuat. Bum bum bum, naga api raksasa meledak pada malaikat bersayap 12, menyebabkan ledakan dahsyat. Namun, naga api ini hanya bisa memperlambat kecepatan malaikat bersayap 12, dan tidak bisa menyerang ke-12 malaikat itu malaikat bersayap. Menyebabkan kerusakan, karena malaikat bersayap 12 terlalu kuat dan sudah berada di ketinggian udara, jadi serangan Xiao Ling pada dasarnya tidak berpengaruh. Keterampilan rahasia pisau terbang. Tang Yidao juga bergerak. Saya melihat 2 sinar cahaya dingin datang dari tangannya, dan kedua sinar cahaya dingin ini langsung mengenai malaikat bersayap 12. Boom, boom, pisau terbang pertama meledakkan tubuh malaikat bersayap 12. Pisau terbang kedua menghancurkan roh malaikat bersayap 12 menjadi beberapa bagian. Sekarang dalam formasi, hanya pisau terbang Tang Yidao yang memiliki kekuatan seperti itu, dan tidak ada orang lain yang bisa menjadi ancaman bagi malaikat bersayap 12. Selain menghindari pisau terbang Tang Yidao, malaikat bersayap 12 itu dengan cepat bergegas menuju formasi yang dibentuk oleh Namong Jun, dan langsung menyerang formasi tersebut. Bum bum bum. Pertahanan yang terdiri dari Namong Jun dan yang lainnya langsung hancur oleh pemboman ratusan malaikat bersayap 12, dan seluruh medan perang tiba-tiba menjadi huru-hara. Tang Yidao dapat mengambil keuntungan dalam huru-hara, dan Huo Wu, Xiao Ling, dan Xiao Hong tidak akan berada dalam bahaya, tetapi Namong Jun dan yang lainnya, dapatkah mereka menyelamatkan nyawa mereka dalam huru-hara? Melihat situasinya tidak tepat, Long Ge dan Long Zizi, yang bertarung sengit dengan 12 malaikat bersayap di langit, juga bergegas kembali untuk membantu Huo Wu dan yang lainnya bertahan. Atribut air tingkat ke-9 gerak kaki air dan laut. Cahaya biru menyala di bawah kaki Long Ge, dan dia menghilang ke langit dalam sekejap. Wu, ayo bertarung berdampingan. Punggung Long Ge menempel di punggung Huo Wu, dan kemudian Long Ge menggunakan tombaknya untuk menerbangkan malaikat bersayap 12 yang ingin menyerang Huo Wu. Ya, bertarung berdampingan. Huo Wu tersenyum. Di dalam hatinya, di mana ada Long Ge, di situ ada kehangatan, dan di mana ada kehangatan, di situ ada kepercayaan diri. Ingatan tentang Long Ge yang membawanya ke Menara Dewa Perang 2 tahun lalu kembali ke benaknya. Huo Wu terasa sangat manis di hatinya. Oleh karena itu, cambuk tembaga suci tingkat menengah di tangannya, es dan api, menjadi rata lebih tidak terduga. Malaikat bersayap 12 dengan elemen Ki tingkat 0 memukuli mereka dengan sangat keras hingga ibu mereka bahkan tidak mengenalinya. Di sisi lain, Tang Yidao dan yang lainnya juga membentuk formasi berpasangan dan bertarung dengan malaikat bersayap 12. Tang Yidao dan Yao Tian membentuk formasi, Qilin Xiaobai dan Ouyang Xiaoling membentuk formasi, Qilin Xiaohong dan Qilin Xiaoqiang membentuk formasi, Qilin Xiaoliang dan Murong Xiaoxing membentuk formasi, Namong Jun dan Suanyuan Xiaoyu membentuk formasi, dan Long Zizi bertarung sendiri. Menghadapi pertahanan Tang Yidao, malaikat bersayap 12 itu menyerang dengan lebih ganas. Balaskan saudara-saudara kita yang sudah mati. Basmi mereka. Malaikat bersayap 12A berteriak dengan gila. Balas dendam. Malaikat bersayap 12 itu berteriak keras, lalu menyerang dengan panik. Tang Yidao mengerutkan kening saat menyerang. Apakah dia membuat sarang lebah? Tapi karena yang satu terbasmi, yang kedua harus dibasmi. Teknik rahasia pisau terbang. Pisau terbang di tangan Tang Yidao ditembakkan lagi. Tiba-tiba, malaikat bersayap 12 lainnya terkena pisau terbang tersebut sehingga tubuhnya meledak dan jiwanya hancur. Di sisi lain, Long Ge juga tidak ambigu. Di bawah naungan cambuk tarian api, tombak Long Ge dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya. 10.000 tombak dari 6 gaya dewa perang disatukan. Aku melihat manusia dan tombak Long Ge bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, berubah menjadi 10.000 bayangan tombak, dan kemudian 10.000 bayangan tombak langsung berubah menjadi bayangan tombak putih. Tombak putih ini bayangan itu langsung membombardir malaikat bersayap 12. Bum bayangan senjata putih sepertinya tertembus bom, seketika meledakkan tubuh malaikat bersayap 12 itu. Tentu saja, jiwanya juga tercabik-cabik dalam ledakan itu. Dalam menghadapi kesulitan, Long Zizi juga menunjukkan kekuatan bertarung terkuatnya. Ki pertarungan keluarga panjang. Aku melihat lampu merah di tubuh Long Zizi menjadi lebih kuat lagi,
dan kekuatan pedang tembaga dewa kelas menengah bahkan lebih kuat. Hanya dalam waktu singkat, pedang itu membombardir ratusan malaikat bersayap 12 kali. Tiba-tiba, tubuh malaikat bersayap 12 itu meledak, dan jiwanya hancur berkeping-keping. Namun, hanya Tang Yidao, Long Ge, dan Long Zizi yang memiliki kemampuan untuk membasmi malaikat bersayap 12, dan yang lainnya hanya bisa memblokir malaikat bersayap 12. Basmi mereka, melihat setiap saudara jatuh di depan Tang Yidao, Long Ge, dan Long Zizi, 12 malaikat bersayap yang tersisa menjadi gila. Yang mati adalah saudara mereka yang telah bersama mereka selama lebih dari 5 juta tahun, jadi mereka harus membalas dendam. Saya melihat serangan malaikat bersayap 12 menjadi lebih ganas, dan serangannya menjadi lebih gila. Tang Yidao, ini tidak bisa terus seperti ini. Long Ge berteriak sambil bertarung. Apa yang harus kita lakukan? Teriak Tang Yidao, dan dia menembakkan 2 pisau terbang lagi, meledakkan malaikat bersayap 12. Gunakan keterampilan rahasia keluarga panjang 2. Keluarkan kekuatan terkuat kita, teriak Long Ge. Oke, Tang Yidao berkata sambil tersenyum, dan kemudian semangat juang merah di tubuhnya melonjak, dan semangat juang serta kekuatan mentalnya melonjak seketika. Jelas sekali bahwa Tang Yidao telah menggunakan keterampilan rahasia keluarga panjang 2. Teknik rahasia keluarga panjang 2. Long Ge juga tersenyum dan menggunakan teknik rahasia keluarga panjang 2. Tiba-tiba tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih, dan semangat juang serta kekuatan mentalnya melonjak lagi. Melihat Tang Yidao dan Long Ge menggunakan keterampilan rahasia keluarga panjang 2, pada saat kritis seperti itu, Long Zizi dan yang lainnya tidak lagi menyembunyikan kecanggungan mereka dan menggunakan keterampilan rahasia keluarga panjang 2 bersama-sama. Tiba-tiba, momentum Long Ge dan seluruh timnya kembali melonjak. Qilin Xiaobai dan yang lainnya, yang awalnya berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri, mampu bersaing dengan malaikat bersayap 12, sementara Huo Wu, Xiaoling, dan Xiao Hong, yang awalnya mampu bersaing, langsung memiliki kemampuan untuk membasmi 12 malaikat bersayap. Akibatnya, seluruh situasi menjadi terbalik. Di antara Long Ge dan timnya, Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao memiliki kemampuan untuk langsung membasmi malaikat bersayap 12 tingkat 0 dari sistem Qi, dan Xiao Hong juga memiliki kemampuan untuk membasmi malaikat tingkat 10. Dengan kekuatan malaikat bersayap 2, yang lain tidak lagi dalam bahaya. Basmi, teknik rahasia pisau terbang. Tang Yidao, yang telah menggunakan teknik rahasia keluarga panjang 2, menembakkan 2 pisau terbang lagi. Kedua pisau terbang itu langsung menembakkan 2 malaikat bersayap 12, membasmi 2 malaikat bersayap 12 itu tubuh meledak dan jiwa hancur. Kekuatan tempur Tang Yidao meningkat 2 kali lipat, dan sekarang dia bisa membasmi malaikat bersayap 12 secara instan. 10.000 tombak 6 gaya dewa perang disatukan menjadi satu. Cahaya putih di tubuh Long Ge berkembang, dan manusia serta tombak itu bergabung menjadi satu, dan menyatu dengan langit dan bumi menjadi 10.000 bayangan tombak yang kuat, dan 10.000 bayangan tombak langsung berubah menjadi satu bayangan tombak. Bayangan senjata ini langsung menembakkan 2 malaikat bersayap 12. Tembak tubuh kedua malaikat bersayap 12 itu dan hancurkan jiwa menjadi berkeping-keping. Keterampilan pertarungan keluarga panjang tebasan naga langit. Long Zizi juga menunjukkan kekuatan yang besar, dan melihat pedang orang lain bergabung menjadi satu, dan menjadi satu dengan langit dan bumi, berubah menjadi pedang merah raksasa jatuh, langsung membasmi kedua malaikat bersayap 12 itu terbelah menjadi 2, dan tentu saja jiwa kedua malaikat bersayap 12 itu juga terbelah menjadi beberapa bagian. Semua jenis ungu dan merah. Cambuk tarian api dengan semangat juang yang ganas terayun, dan tiba-tiba ribuan bayangan cambuk menghantam malaikat bersayap 12 dalam sekejap, menghajar malaikat bersayap 12 itu hingga seluruh tubuhnya meledak, dan malaikat bersayap 12 itu meledak, jiwa hancur. 2 naga bersatu, Xiao Ling dan Xiao Hong, yang dendamnya melonjak, juga berubah menjadi 2 naga merah raksasa. Di bawah kepemimpinan sarung tangan tinju tembaga tingkat menengah, keduanya terjerat bersama dan bergegas menuju langit dengan momentum destruktif. Dia membasmi malaikat bersayap 12 di seberangnya. Bum-bum-bum dengan 3 ledakan dahsyat, tubuh 3 malaikat bersayap 12 yang menghalangi sisi berlawanan langsung ditembakkan, dan jiwa mereka juga hancur berkeping-keping. Bahkan Long Ge tidak berani memblokir kekuatan gabungan Xiao Ling dan Xiao Hong. Malaikat bersayap 12 ini hanya bisa langsung meminum kebencian. Namong Jun dan yang lainnya juga menyerang dengan putus asa. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk membasmi malaikat bersayap 12, setiap serangan yang mereka lakukan membuat malaikat bersayap 12 itu tertekan. Melihat rekan-rekannya dibasmi satu persatu, malaikat bersayap 12, sebagai kapten, juga merasa pertempuran seperti itu sepertinya tidak ada artinya. Mereka tidak bisa membasmi Long Ge dan yang lainnya, tapi Long Ge dan yang lainnya bisa terus membasmi mereka.
Hanya dalam 1 menit, Longge dan yang lainnya telah membasmi hampir 50 malaikat bersayap 12. Melihat situasi ini, malaikat bersayap 12 tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah mundur. Mundur, musuh terlalu kuat. Jika kita terus menyerang, kita hanya akan mengorbankan nyawa saudara-saudara kita. Suara malaikat bersayap 12A menyebar ke dalam benak setiap malaikat bersayap 12. Akibatnya, 50 atau lebih malaikat bersayap 12 yang tersisa buru-buru terbang menjauh dari tempat kejadian dengan ketidakberdayaan dan kebencian. Dan Longge dan yang lainnya jarang menyerang, karena mereka tahu bahwa begitu mereka terus menyerang, masih banyak malaikat bersayap 12 yang datang. Namun, serangan mereka lebih sedikit dan masih bisa mempertahankan semangat juang mereka dan terbang ke pintu ruang tunggu tingkat berikutnya, jika mereka secara menangui buta menyia-nyiakan energi bertarungnya dan terlibat dalam pertarungan yang tidak berarti, mereka mungkin akan mengalami kesulitan untuk terbang ke tingkat berikutnya. Ayo pergi, ayo terbang ke depan dengan cepat dan menerbangkan pisaunya sebelum keterampilan rahasia keluarga panjang 2 menghilang. Jika tidak, energi bertarung kita akan habis dan kita akan menghadapi pembantaian malaikat bersayap 12 tingkat 0 di sistem udara. Longge terbang ke langit dan menghadapi musuh. Baiklah, ayo terbang ke depan dengan cepat, kata Tang Yidao dan terbang ke langit. Semua orang mengangguk, lalu terbang ke langit bersama-sama, terbang menuju pintu masuk ruang tunggu tingkat berikutnya. Saat Longge dan yang lainnya terbang ke depan dengan seluruh kekuatan mereka, malaikat bersayap 12 yang telah diusir juga kembali ke kolam malaikat untuk pulih dari luka mereka. Di sebelah kolam malaikat, ada sekitar 3012 malaikat bersayap. Kamu dikalahkan, tanya Kapten Malaikat bersayap 12 pada malaikat A. Semangat juang mereka tiba-tiba melonjak, lalu mereka membasmi lebih dari 50 saudara kita, bahkan jiwanya hancur. Lalu saya melihat situasinya tidak tepat, jadi saya memberi perintah untuk mundur. Dikatakan, semangat juang mereka tiba-tiba melonjak. Tanya Kapten Malaikat bersayap 12. Ya, kata Malaikat A bersayap 12. Kalau begitu mereka pasti menggunakan teknik rahasia keluarga panjang. Teknik rahasia keluarga panjang dapat langsung meningkatkan kekuatan serangan mereka. Namun, teknik rahasia keluarga panjang juga memiliki efek samping. Setelah menggunakan teknik rahasia keluarga panjang, energi bertarung mereka akan menjadi hampir habis dimakan. Mata 12 Kapten Malaikat bersayap berbinar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Malaikat A bersayap 12 bertanya. Jika tebakanku benar, mereka harus terbang menuju portal di ruang tunggu di lantai 71 dengan seluruh kekuatan mereka. Kami akan segera mengirim tim yang terdiri dari 100 orang untuk mencegat mereka, sehingga ada waktu bagi mereka untuk menggunakan rahasia keluarga panjang, keterampilannya sudah habis. Begitu waktunya habis, mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Kami akan membantai mereka. Kapten Malaikat bersayap 12 itu tertawa. Oke, Kapten, serahkan misi ini padaku, kata Malaikat A bersayap 12 dengan penuh semangat. Oke, kamu segera pimpin 100 orang untuk mencegat. Ingatlah untuk terbang dengan kecepatan penuh dan hentikan mereka sebelum mereka memasuki ruang tunggu di lantai 71. Jangan khawatir, Kapten, dengan kecepatan terbang kita, saya yakin kita bisa mengejar mereka, kata Malaikat A bersayap 12 dengan percaya diri. Oke, kamu segera pimpin 100 malaikat baru bersayap 12 untuk mencegat. Oke, Malaikat bersayap 12A menjawab dengan keras, lalu berbalik dan terbang menuju kolam malaikat, lalu memanggil 100 malaikat bersayap 12 dalam kondisi baik untuk mencegat Longge dan yang lainnya. Tapi Longge dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan terbang dengan seluruh kekuatan mereka ke ruang tunggu di lantai 71. Saat terbang, Longge juga melepaskan kekuatan mentalnya, memungkinkan dia mendeteksi bahaya di sekitarnya. Tepat setelah Longge dan yang lainnya terbang selama 2 jam, kekuatan mental Longge menemukan malaikat bersayap 12 yang mengejar mereka. Ada 101 malaikat bersayap 12 yang mengejar kita, kata Longge kepada semua orang. Mereka mungkin tahu bahwa kita menggunakan teknik rahasia keluarga panjang. Mereka tahu bahwa energi bertarung kita harus habis, jadi mereka mengejar kita. Haha, jangan khawatir, kita sekarang menggunakan teknik rahasia keluarga panjang 2 yang telah ditingkatkan. Teknik rahasia keluarga panjang 2 ini cukup bagi kita untuk terbang ke ruang tunggu di lantai 71. Bagaimana jika mereka bisa mencegat kita di depan kita? Tang Yidao bertanya. Tidak mungkin. Meskipun kecepatan kita lebih lambat dari mereka, kita masih sampai di sana sebelum itu, selama kita berusaha sekuat tenaga. Jika kita berusaha sekuat tenaga, semangat juang kita akan terkuras lebih cepat. Bisakah kita terbang ke pintu masuk ruang tunggu di lantai 71? Ekspresi Long Zizi menjadi serius. Sekarang kita hanya bisa berharap mereka tidak bisa mengejar kita.
Kita bisa saling membantu secara berpasangan untuk menjaga kecepatan kita secepat mungkin. Ya, Huohu mengangguk, dan kemudian mereka yang memiliki semangat juang atribut air pergi membantu mereka yang tidak memiliki semangat juang atribut air, karena semangat juang atribut air adalah yang paling cepat terbang. Di antara mereka, Murong Xiaoxing pergi untuk membantu Yao Tian. Tetapi keterampilan Murong Xiaoxing tidak stabil, jadi dia yang paling lemah, dan keduanya juga terbang paling lambat. Malaikat bersayap 12 di belakang mereka semakin dekat, tapi Long Ge dan yang lainnya masih punya waktu 1 jam sebelum mereka bisa terbang ke lantai 71. Yao Guai, kita terbang paling lambat. Jika tidak berhasil, kita akan menghancurkan kristal teleportasi dan keluar. Ya, Yao makanan penutup mengangguk. Long Ge dan yang lainnya juga menyetujui apa yang dilakukan Murong Xiaoxing dan yang lainnya, karena mereka datang ke Menara Dewa Perang untuk mendapatkan pengalaman, bukan untuk mempertaruhkan nyawa. Malaikat bersayap 12 mengejar semakin dekat, Murong Xiaoxing dan Yao Tian juga memegang kristal teleportasi di tangan mereka. Tepat ketika malaikat bersayap 12 hendak menyusul, Long Zizi tiba-tiba berteriak, saya telah mendeteksi pintu susunan teleportasi, jaraknya 300 mil di depan. Segera, semua orang memfokuskan energi mental mereka ke depan, dan tentu saja mereka menemukan portal yang sedikit berkilau 300 mil di depan. Namun, saat semua orang memusatkan perhatian mereka ke depan, malaikat bersayap 12 mengambil tindakan. Angel Blade, aku melihat 100 malaikat bersayap 12 mengambil tindakan pada saat yang sama, dan 100 bilah semangat juang yang kuat terbang ke depan. Wosh wosh wosh. 100 bilah semangat juang terbang menuju Long Ge dan yang lainnya dalam sekejap, dan Murong Xiaoxing dan Yao Tian di belakang adalah yang pertama menanggung bebannya. Cici hal yang mengejutkan terjadi. 2 bilah Douqi langsung memotong tangan kanan Yao Tian dan Murong Xiaoxing tangan kanan yang memegang kristal teleportasi langsung memotong tangan kanan Yao Tian dan Murong Xiaoxing. Kuek kedua malaikat bersayap 12 dengan cepat mendapatkan kristal teleportasi yang masih tersisa di tangan yang patah, dan dengan cepat meremas kristal teleportasi tersebut. Dalam sekejap, 2 kelompok cahaya putih menyelimuti 2 malaikat bersayap 12, dan 12 malaikat bersayap berteleportasi. Pada saat ini, Yao Tian dan Murong Xiaoxing terkejut. Kristal teleportasi yang mereka kirimkan telah hilang. Tang Yidao, Qilin Xiaoliang dan yang lainnya juga terkejut. Tanpa kristal teleportasi, itu berarti mereka harus menembus 100 lantai sebelum mereka bisa keluar. Long Ge dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kristal teleportasi Yao Tian dan Murong Xiaoxing akan direnggut oleh 2 malaikat bersayap 12 karena kelalaian mereka. Namun, lebih banyak lagi malaikat bersayap 12 yang bersemangat. Haha, cepat ambil kristal teleportasi di tangan mereka. 2 saudara kita telah berteleportasi. Mereka seharusnya masih memiliki 11 kristal teleportasi di tangan mereka. Ayo cepat ambil. Malaikat bersayap 12A tertawa, lalu memimpin sisanya 98 malaikat bersayap 12 bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya dengan gila. Berhentilah linglung. Long Ge berteriak, ayo terbang dengan kecepatan penuh dan masuk ke ruang tunggu di lantai 71 dulu. Oke, Tang Yidao setuju, lalu menarik Yao Tian dan terbang menuju portal dengan seluruh kekuatannya. Ya, Huohu juga setuju, lalu meraih Murong Xiaoxing, menggunakan gerakan kaki air dan laut dengan seluruh kekuatannya, dan terbang menuju portal. 3 saudara laki-laki Qilin, Namong Jun, Ouyang Xiaoling, Suanyuan Xiaoyu, dan Qilin Xiaohong juga terbang dengan seluruh energi juang mereka pada saat ini, bergegas menuju portal ruang tunggu lantai 71 dengan seluruh kekuatan mereka. Long Ge dan Long Zizi juga terbang ke depan dengan seluruh kekuatan mereka. Akhirnya, sebelum pasukan malaikat bersayap 12 dapat mencegat Long Ge dan yang lainnya, semua orang terbang ke portal ruang tunggu di lantai 71 tanpa bahaya apapun. Sayang sekali, kami tidak bisa mencegat mereka. Malaikat bersayap 12A memandang Long Ge dan yang lainnya yang terbang ke portal dan berkata, tapi kemudian tersenyum, Gaga, kali ini mereka kehilangan 2 kristal teleportasi, dan mereka juga kehilangan 2 kristal teleportasi. Mereka depresi. Tanpa 2 kristal teleportasi, apa yang akan dilakukan Yao Tian dan Murong Xiaoxing? Apalagi yang bisa mereka andalkan untuk keluar? Di ruang tunggu di lantai 71. Semua orang diam. Setelah hening lama, Long Zizi berbicara lebih dulu. Teriakankulah yang mengalihkan perhatian Yao Tian dan Xiaoxing, jika tidak, mereka tidak akan diserang oleh malaikat bersayap 12. Sekarang bukan lagi soal siapa yang bertanggung jawab, tapi kita hanya bisa mengirim 11 orang ke menara pertempuran. Long Ge dan timnya hanya memiliki 11 kristal teleportasi, dan sekarang ada 13 orang. Dengan kata lain, hanya 11 orang yang bisa keluar. Tidak mungkin Long Ge dan timnya bisa melewati lantai 100.
Ini salahku. Aku tidak akan keluar. Kamu boleh keluar, kata Long Zizi. Long Ge dan yang lainnya memandang Long Zizi dengan heran, lalu Long Ge berkata, jika kamu tinggal, siapa yang akan tinggal bersamamu? Tidak ada yang ingin tinggal, tetapi dua orang harus tinggal. Biarkan aku tinggal, aku bisa mempelajari formasi di sini. Tidak, kita harus menunggu sampai semua orang berpikir jernih. Ayo lakukan ini sekarang. Mari kita pikirkan sendiri di ruang tunggu, dan diskusikan siapa yang akan tinggal bersama dalam sehari. Bagaimanapun, kita perlu 1 hari untuk memulihkan semangat juang kita, kata Long Ge. Ya, semua orang hanya bisa mengangguk, lalu pergi ke ruang santai untuk berpikir. Sambil berpikir, mereka menggunakan air kolam malaikat untuk memulihkan semangat juang mereka. Tepat ketika semua orang hendak memasuki ruangan, Qilin Xiaoliang tiba-tiba berteriak semuanya, datang dan lihat. Mendengar suaranya, Long Ge dan yang lainnya dengan cepat terbang ke Qilin Xiaoliang. Mereka melihat Qilin Xiaoliang melihat ke dinding di ruang tunggu. Di dinding, mereka melihat surat yang ditulis oleh Long Feifengwu. Orang yang dituju, saya adalah tetua keluarga Tang dari 8 keluarga besar aristokrat. Saat itu, saya membobol menara Dewa Perang dan kehilangan kristal teleportasi, dan saya terjebak di sini selama 1000 tahun. Ribuan tahun menghadap tembok telah membuatku menyadari senjata rahasia keluarga Tang. Mereka sangat kuat, jadi aku memerintahkannya menjadi 5 gaya pembasmi dewa. 5 jurus membasmi dewa sangatlah kuat. Begitu saya menyadarinya, saya bisa memasuki Tao melalui senjata tersembunyi dan melihat sekilas jalan utama. Itu artinya aku telah melewati lantai 100 menara Dewa Perang. Dapatkan pencerahan sekali. Semua jalan terbuka. Haha. 5 slip giok pembasmi dewa adalah sebagai berikut. Saya harap orang yang ditakdirkan untuk mempelajarinya akan mempelajarinya. Jika Anda adalah keturunan keluarga Tang, mempelajari 5 jurus membasmi dewa akan memberikan efek terbaik. Tetua keluarga Tang Tang Yishan. Tanggal 14 Juni kalender neraka 5.194.345. Ternyata ditinggalkan oleh senior kita di keluarga Tang. Kata Tang Yidao kaget setelah membaca kata-kata di dinding. Saat itu, dia juga memasuki Tao dengan senjata tersembunyi, tetapi Tao-nya hanya memungkinkan dia mencapai tingkat Qi, di mana dia tidak terkalahkan. Namun, 5 gaya membasmi dewa dari tetua keluarga Tang sebenarnya dapat memungkinkan orang melewati lantai 100 menara Dewa Perang. Artinya, jika Anda memahami 5 gaya Dewa Perang, Anda dapat mencapai tingkat Qizun. Jika Anda memahaminya sepenuhnya, tidak akan ada masalah dalam melampaui kesengsaraan ilahi. Haha, Yidao, kamu beruntung kali ini. Lihatlah slip giok di bawah. Long Ge berkata kepada Tang Yidao sambil tersenyum. Ya, Tang Yidao berkata sambil tersenyum, dan kemudian di bawah tatapan iri semua orang, Tang Yidao menemukan sebuah kotak dari bawah dinding, dan di dalam kotak itu ada slip batu giok putih. Tang Yidao memegang slip giok di tangannya, menutup matanya, dan membiarkan kekuatan spiritualnya meresap ke dalam slip giok. Tiba-tiba, 5 jurus Dewa Perang muncul dengan jelas di benak Tang Yidao. 5 gaya pembasmi dewa. Gaya pertama Shadow Judgment, skill ini untuk melindungi tubuh dengan semangat juang. Bilah tajam yang dibentuk oleh semangat juang dengan cepat mengelilingi tubuh, seperti badan baja dan baju besi. Tidak bisa dihancurkan. Mereka yang dekat akan terluka olehnya, pedang semangat juang. Keterampilan magis dalam pertempuran. Kondisi penggunaan pada level sistem Qi, pengguna bergerak lebih cepat dalam pertempuran, mengikuti angin dan datang bersama angin, tersenyum bangga di langit. Jenis teknik Afterimage yang kedua, teknik ini digunakan untuk membingungkan lawan. Selama pertarungan, ia dapat bergerak dengan sangat cepat dan mengubah gaya tubuhnya hingga memunculkan bayangannya sendiri, membingungkan musuh dan mencari peluang untuk menyerang. Tipe ketiga dari Crazy God Jue, meningkatkan keterampilan magis bertarung, melampiaskan amarah saat bertarung, menerobos semua hambatan asli level semangat juang, mata menjadi merah tua, tubuh ditutupi asap hitam pekat, tubuh menjadi 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, meningkatkan kecepatan serangan, kemampuan pertahanan dan kecepatan gerak, semangat juang yang jahat membuat orang gemetar, dan ada legenda kemenangan tanpa pertarungan. Jurus keempat adalah segel tenggorokan bayangan darah, gerakan ini adalah panah angin beracun. Panah ada di mana-mana di mana angin menerpa. Karena kecepatannya, disebut panah angin. Panah itu penuh racun, sehingga disebut panah angin beracun. Orang yang terkena panah ini akan mengalami pendarahan hebat. Kondisi penggunaan pada level Qizun, jurus ini paling cocok untuk melakukan serangan balik semangat, gerak kakinya sendiri menjadi lebih cepat dan kecepatan menembaknya menjadi lebih cepat. Semakin tinggi semangat juangnya, semakin cepat, sehingga dikatakan cepat dan tidak bisa dipatahkan. Jurus kelima, kemarahan berburu bayangan. Gerakan ini adalah versi yang ditingkatkan dari Lin Tujue, hanya boleh digunakan dalam keadaan yang tidak dapat dihindari,
jika tidak, semua orang dalam radius beberapa mil akan terluka oleh energi panah, andalan mereka akan hancur. Dan tidak ada yang akan selamat. Syarat penggunaan tingkat Qizun, saat Anda marah, Anda bergerak tinggi ke langit dalam sekejap, energi pertarungan meledak, dan energi pertarungan di dalam tubuh berangsur-angsur terbakar kepada Anda terbakar oleh suhu energi pertempuran. Semakin lama akumulasi gas berlangsung, semakin parah kerusakan yang ditimbulkan oleh energi panah. Energi panah tersebut terbentuk dari energi pertempuran. Pelepasannya seperti hujan lebat, kemanapun ia pergi tidak ada kehidupan, tidak ada cara untuk menghancurkannya, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sangat kuat, Tang Yidao membuka matanya sambil tersenyum, dan 5 gerakan membasmi dewa tertanam dalam di benaknya. 1 pedang. Apakah 5 jurus pembasmi dewa ini kuat? Tentu saja luar biasa. Coba lihat sendiri. Yao Tian menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa itu sangat kuat. Kemudian dia menyerahkan slip giok itu kepada Long Ge dan yang lainnya melihat 5 gerakan membasmi dewa satu per satu gerakan membasmi dewa, mereka juga menghela nafas atas pemahaman senior Tang Yishan ini. Haha, dengan 5 jurus pembasmi dewa ini, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk melewati lantai 100 menara Dewa Perang. Tang Yidao tersenyum bangga. Namun, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk sepenuhnya memahami 5 teknik pembasmian dewa ini. Long Ge mengerutkan kening, kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Menurut kecepatan latihan kita, mungkin akan lebih cepat jika kita pergi ke benua api penyucian untuk berlatih. Saya tidak peduli selama 100 tahun. Saya melakukan ini dengan cara yang sama selama 100 tahun ketika keterampilan saya menurun. Sekarang saya memiliki 5 jurus pembasmi dewa ini, saya hanya bisa berlatih keras selama 100 tahun. Saat itu, aku akan bisa melewati lantai 100 menara Dewa Perang. Ayo balas dendam lagi. Yidao mata Yao Tian sudah tersentuh. Dia tahu bahwa Tang Yidao ingin tinggal bersamanya di menara Dewa Perang, karena dia tidak lagi memiliki kristal teleportasi, tetapi Tang Yidao masih memilikinya berlatih keras. Dia hanya ingin menemaninya. Saat ini, Yao Guai-Guai dikelilingi oleh manisnya cinta. Jadilah baik. Tang Yidao tersenyum, lalu menatap Yao Tian dengan penuh kasih sayang. Aku tidak tahan lagi. Yidao, tolong berikan aku kristal teleportasimu. Murong Xiaoxing tersenyum. Meskipun Xiaoxing juga kehilangan kristal teleportasi, melihat betapa penuh kasih sayang Tang Yidao dan Yao Tian. Teleportasi Tang Yidao kristal itu harus diberikan kepada dia. Ini dia. Tang Yidao tersenyum dan menyerahkan kristal teleportasinya kepada Murong Xiaoxing, dan Xiaoxing mengambilnya tanpa upacara. Saya berharap Anda segera memiliki bayi di menara Dewa Perang. Xiaoxing menangkupkan tangannya dan tersenyum. Hahaha, Long Ge dan yang lainnya tertawa keras di saat bersamaan. Kamu, Tang Yidao juga tersenyum pahit. Dan wajah Yao Tian tiba-tiba menjadi sangat merah. Setelah mendapatkan dewa pembasmi bentuk kelima, Long Ge dan yang lainnya beristirahat di ruang tunggu di lantai 71 selama 3 hari, mendiskusikan siapa yang akan terus menerobos dan siapa yang akan pergi lebih awal. Aku baru saja berada di ruang tunggu ini bersama Guai-Guai. Bagaimanapun, dalam 100 tahun, kita bisa melewati lantai 100 menara Dewa Perang. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu menatap Yao Tian dengan penuh kasih sayang. Ya, Yao Tian juga memandang Tang Yidao dengan penuh kasih sayang, dengan senyuman di bibirnya, dan lesung pipitnya masih sangat indah. Oke, kamu bisa tinggal di sini, di ruang tunggu di lantai 70. Jika kamu melahirkan beberapa bayi gemuk, kamu harus membawanya melewati lantai 100, jika tidak, kamu harus tinggal di sini selama sisa hidupmu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, saya yakin dengan kekuatan saya, mungkin tidak perlu 100 atau 50 tahun bagi saya untuk memimpin Guai-Guai melewati lantai 100 menara Dewa Perang. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Ya, aku optimis padamu. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian berbalik untuk melihat ke semua orang, siapapun yang ingin menghancurkan kristal teleportasi dan keluar, level berikutnya adalah monster elemen udara level 1. Ketiga bersaudara Qilin Xiaoqiang saling memandang, dan kemudian berkata kami 3 bersaudara, silakan berhenti. Kami masih bisa menyelamatkan hidup kami di tingkat 0 sistem Qi, tetapi kami pasti tidak akan bisa mengalahkan tingkat pertama dari sistem Qi. Jadi kita berhenti lebih awal. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Dia tidak ingin ketiga saudara Qilin mengambil risiko. Sekarang tim mereka telah kehilangan 2 orang. Jika jumlah orang semakin sedikit, mereka tidak perlu pergi ke benua api penyucian pengalaman. Aku juga akan berhenti, kata Murong Xiaoxing. Dia sudah kehilangan kristal teleportasinya pada tahap ini. Aku akan berhenti juga. Aku akan keluar dan menunggumu. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, di mana yang lainnya?
Saya tidak akan berhenti. Saya mengatur formasi yang juga dapat meningkatkan kekuatan serangan dan pertahanan seluruh tim kami. Saya akan berhenti setelah melewati level ini. Ya, Long Ge mengangguk, lalu menatap Long Zizi. Aku tidak punya masalah, kekuatanku bisa mengalahkan monster level 1 dari sistem Qi. Kata Long Zizi sambil tersenyum. Long Ge memandang Huowu. Saudaraku Long, aku akan muncul dimanapun kamu berada. Huowu tersenyum tipis, dengan senyuman cerah seperti bunga. Long Ge memandang Xiao Ling dan Xiao Hong. Kita adalah dua naga yang bersatu. Bahkan monster tingkat pertama di sistem udara bukanlah tandingan kita. Kita harus melewati level berikutnya. Xiao Ling tersenyum, dan Xiao Hong mengangguk. Oke, kalau begitu aku, Huowu, Zizi, Ajun, Xiao Ling, dan Xiao Hong akan terus melewatinya. Yidao dan Guai akan tinggal di ruang tunggu di lantai 70. Qilin Xiaobai dan 5 lainnya akan berteleportasi terlebih dahulu. Dikatakan. Ya, semua orang mengangguk gembira. Oh, ngomong-ngomong, untuk berjaga-jaga, ayo naik level dulu. Setelah berhari-hari bertarung, kekuatan mental kita meningkat pesat. Kita bisa menyerap semangat juang dan naik level lagi. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Long Zizi dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Jadi, Long Ge dan yang lainnya menemukan kamar mereka sendiri, lalu berendam di air kolam malaikat untuk berlatih. Di kamar Long Ge dan Huowu, air kolam bidadari bagaikan sumber air panas, lagu naga dan tarian api berendam di air kolam bidadari secara harmonis, terus-menerus menyerap putih di air kolam bidadari. Saudara Long, jika kristal teleportasiku jatuh, maukah kamu tinggal bersamaku di Menara Dewa Perang? Tentu saja, aku akan tinggal bersamamu selamanya. Long Ge tersenyum, lalu dengan lembut mencium kening Huowu. Haha, jika kristal teleportasimu jatuh, aku akan memberimu kristal teleportasiku dan membiarkanmu keluar sementara aku tetap di dalamnya. Long Ge memandang Huowu dengan penuh kasih sayang, merasa tergerak di dalam hatinya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tapi kamu sudah menjadi segalanya bagiku, aku tidak akan terpisah darimu, dan kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan, kalau tidak aku tidak akan bahagia. Ya, Huowu mengangguk patuh, lalu menunjukkan senyum cerah. Long Ge menggendong Huowu, dan keduanya menyerap cairan putih di air kolam malaikat. Putih menembus ke dalam kulit dan memperkuatnya. Putih menembus ke dalam otot dan disimpan di dalam otot. Cairan putihnya meresap ke dalam otot dan tulang, menjadikannya keras. Cairan putih menembus ke dalam meridian, menguatkan meridian, memungkinkan mereka menahan lebih banyak atribut dan menerapkan tingkat ke-9. Akhirnya, cairan putih mengalir ke dantian yang tak terbatas. Sebutir pasir adalah sebuah dunia. Di dantian yang tak terbatas, sudah ada tata surya. Di samping tata surya, juga terdapat galaksi kecil. Setelah menyerap sejumlah besar materi putih, sebuah galaksi baru muncul, Long Ge dan yang lainnya juga ditingkatkan. Ding aku melihat cahaya putih berkedip di tubuh Long Ge, naik ke kitai tingkat kedua. Ding tubuh Huowu memerah, dan dia juga naik ke kitai tingkat kedua. Di ruangan lain, anggota tim lainnya juga telah ditingkatkan satu per satu. Long Zizi dipromosikan dari kitai tingkat kedua ke kitai tingkat ketiga. 3 bersaudara Tang Yidao, Yao Tian, Qilin, Suanyuan Xiaoyu, Namong Jun, Murong Xiaoxing, Ouyang Xiaoling, dan Qilin Xiao Hong dipromosikan dari kitai level 1 ke kitai level 2. Setelah ditingkatkan, Long Ge dan yang lainnya tidak lagi menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, karena untuk mengkonsolidasikan level mereka, mereka harus menyerap lebih banyak energi spiritual langit dan bumi, dan air kolam malaikat dapat memberi mereka lebih banyak energi spiritual langit dan bumi. Long Ge dan yang lainnya dengan rakus menyerap air dari kolam malaikat untuk mengkonsolidasikan tingkat semangat juang mereka. Tahap awal kitai level 2. Tahap tengah kitai level 2. Tahap akhir kitai level 2. Setelah menyerap sejumlah besar air dari kolam malaikat, Long Ge dan yang lainnya akhirnya mengkonsolidasikan level mereka ke tahap akhir kitai level 2, sedangkan level Long Zizi berada di tahap akhir kitai level 3. Setelah meningkatkan, Long Ge membuka matanya sambil tersenyum dan melihat sosok Huowu yang sangat cantik. Hilangkan 3000 kata di sini. Setelah kegembiraan, dia mulai melihat ke dalam dan menemukan bahwa kulit, otot, dan tulangnya telah mencapai tingkat tembaga ilahi tingkat menengah, dan meridiannya sangat kuat sehingga Long Ge dapat menggunakan jurus pamungkasnya 10 kali sekaligus. Yang terpenting adalah peningkatan level semangat juang telah memberikan Long Ge dan teman-temannya lompatan dalam efektivitas tempur. Merasakan semangat juang yang melonjak di tubuh mereka, Long Ge merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan monster level 1 di sistem udara. Yang juga percaya diri adalah Tang Yidao dan Long Zizi, sementara Huowu, Xiao Ling,
dan Xiao Hong kini dapat bersaing dengan Master System Qi tingkat pertama. Yang juga percaya diri adalah Qilin Xiaobai dan yang lainnya. Awalnya mereka ingin berhenti, tetapi sekarang mereka siap untuk bergerak dan ingin melewati level berikutnya, tetapi mereka masih menahan ide yang menggoda ini, jika tidak, mereka tidak akan bisa menangis sekalipun, kristal teleportasi jatuh. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya dengan percaya diri bersiap memasuki lantai 71, Tang Yidao mengirim pesan ke Long Ge, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan, Long Ge berkata dengan tenang, karena transmisi suara Tang Yidao pasti tidak ingin kata-kata ini didengar oleh beberapa orang yang hadir. Kamu harus berhati-hati terhadap Long Zizi, kata Tang Yidao melalui pesan itu. Oh, Long Ge berkata melalui transmisi suara. Aku ingat saat kamu melewati kesengsaraan api, Long Zizi lah yang melepaskan ketiga monster itu, dan kekuatan tempurnya jelas mampu mempertahankan monster-monster itu sepenuhnya. Oleh karena itu, kurasa dia membiarkan mereka pergi dengan sengaja, kata Yidao dalam pesan suara. Apakah masih ada lagi? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Juga, kristal teleportasi Guai-Guai dan Xiaoxing hilang karena dia mengalihkan perhatian Guai-Guai dan mereka. Oleh karena itu, kita dapat melihat kedalaman rencananya. Tang Yidao berkata dalam pesan suara, jika dia melakukan ini, biarkan Guai-Guai menahanku, dan Guai-Guai dan aku hanya bisa tinggal di Longe di lantai 70, dan hanya kamu yang bisa bersaing dengan Long Zizi nanti, jadi aku harus memberitahumu untuk berhati-hati. Ya, Long Ge mengirim pesan kembali. Ingat, jangan beri Long Zizi kesempatan untuk mendekat, jika tidak, begitu kamu diserang olehnya, seluruh timmu akan dipermainkan olehnya. Tang Yidao diperingatkan melalui transmisi suara. Ya, aku akan berhati-hati. Terima kasih. Long Ge mengirim pesan kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesan hanya sepersekian detik. Setelah pesan dikirimkan tanpa ada yang menyadarinya, Long Ge juga mengangkat topeng semangat juangnya dan memimpin seluruh tim ke lantai 71. Level 71, sebuah planet di dunia gelap. Begitu mereka keluar dari ruang tunggu, Long Ge dan yang lainnya langsung merasakan gravitasi super kuat. Gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi di sini seharusnya 10 kali lipat dari neraka. Long Ge menghela nafas. Dalam lingkungan seperti itu, Long Ge merasa dia sangat terkekang. Ya, dalam lingkungan seperti itu, diperkirakan hanya master di atas level Qi Heng yang bisa terbang. Huo Wu juga menghela nafas, gravitasinya sangat kuat, membuat Huo Wu dan yang lainnya merasakan sedikit tekanan. Tetapi level kita sudah sangat tinggi, kita tidak perlu takut. Bisakah kita terbang hanya ketika kita berada di level Qi Heng? Kita semua berada di level Qi Tai sekarang. Qi Heng, Qi Dwarf, Qi Sage, Qi Tai, elemen Qi, Qi Zun, dibandingkan dengan Qi level konstan telah meningkat 30 level, jadi lingkungan ini berdampak kecil pada kita. Long Zizi berkata sambil tersenyum. Yah, meskipun lingkungan seperti itu berdampak kecil pada kita, monster yang dibesarkan di sini pasti sangat kuat. Long Ge berkata dengan serius. Kekuatan bertarungnya harus 10 kali lipat dari orang biasa di neraka, karena kekuatan pengikat di sini 10 kali lipat dari neraka. Qilin Xiaobai mengangguk setuju, lalu berkata sambil tersenyum untungnya, kami tidak berani terus memasuki lingkungan ini, jadi Anda bisa terus masuk. Baiklah, Xiaobai, tunggu aku di luar, kata Xiaoling sambil tersenyum. Ya, Qilin Xiaobai mengangguk sambil tersenyum, lalu menghancurkan kristal teleportasi di tangannya, dan melihat semburan cahaya putih di sekitar Qilin Xiaobai, memindahkan Qilin Xiaobai keluar. Long Ge, ayo, kita keluar dulu, kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum, lalu dia juga meremas kristal teleportasi di tangannya, lalu bola cahaya putih terpancar dari kristal teleportasi yang membungkus Xuan Yuan Xiaoyu dan berteleportasi, dia keluar. Ayo, Xiao Hong, aku akan keluar dan menunggumu juga, kata Qilin Xiaoqiang pada Xiao Hong. Baiklah, pergilah dan tunggu aku di luar, kata Qilin Xiao Hong sambil tersenyum manis. Qilin Xiaoqiang mengangguk, lalu menghancurkan kristal teleportasi di tangannya dan berteleportasi. Xiao Liang, jangan buang waktu lagi. Ayo kita berteleportasi bersama. Murong Xiaoxing menjulurkan lidahnya dan berkata. Itu karena dia dan Yao Tian baru saja menjatuhkan kristal teleportasi, jadi sekarang dia juga sangat khawatir. Ya, Qilin Xiaoliang tersenyum, lalu dia dan Murong Xiaoxing menghancurkan kristal teleportasi di tangan mereka dan berteleportasi. Tang Yidao dan Yao Tian tinggal di ruang tunggu di lantai 70. Tiga bersaudara Qilin, Xuan Yuan Xiaoyu, dan Murong Xiaoxing berteleportasi. Sekarang hanya Long Ge, Long Zizi, Huo Wu, Xiaoling, ada 6 Xiao Hong dan Namong Jun. Haha, musuh kita datang, Long Ge berkata sambil tersenyum. Kekuatan mentalnya telah menemukan monster yang bergegas dari kejauhan sekelompok macan tutul hitam.
Tidak bisakah macan tutul ini terbang? Namong Jun bertanya dengan ragu. Saat dia berbicara, dia mengatur formasi Liu He sehingga Long Ge dan yang lainnya dapat berdiri di posisinya masing-masing. Mungkin mereka lebih suka bertarung sambil berdiri di tanah, karena mereka paling menyukai pertarungan tangan kosong. Kata Long Zizi. Sekilas dia bisa tahu bahwa macan tutul hitam ini memiliki kekuatan tingkat pertama di sistem udara memiliki kekuatan sistem udara tingkat pertama. Ia bisa terbang, tidak ada yang akan percaya jika saya memberitahunya. Apakah mereka terbang atau tidak, kita harus mengalahkan mereka dan naik ke level berikutnya. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian mengeluarkan tombak Tianxia kelas menengah perunggu ilahi miliknya seperti tombak kelas menengah perunggu ilahi. Perlengkapan premium juga sama tangguhnya, tetapi mengapa Anda harus menggunakan tubuh Anda sendiri untuk bertarung ketika Anda memiliki senjata? Roar saat Long Ge dan yang lainnya sedang berbicara, macan tutul hitam ini telah mengepung Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya menoleh dan melihat bahwa macan tutul ini memiliki tinggi 2 meter dan panjang 4 meter. Tubuh mereka yang ramping dan otot yang kuat mencerminkan kekuatan ledakan yang luar biasa dan efektivitas tempur macan tutul ini. Aum seekor macan tutul mengaum lagi, lalu berubah menjadi wujud manusia, dan macan tutul lainnya juga berubah menjadi wujud manusia. Long Ge dan yang lainnya memandang macan tutul dalam bentuk manusia dengan kaget, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Manusia terkasih, selama kamu menyerahkan setengah dari kristal teleportasi, kami akan membiarkanmu memasuki level berikutnya. Kata macan tutul dalam wujud manusia. Macan tutul dalam wujud manusia mengenakan pakaian hitam pekat, dan matanya diam bersinar dengan cahaya dingin yang ganas. Mengapa kami harus menyerahkan kristal teleportasi kepadamu? Xiao Hong bertanya dengan mata polos. Karena kita sudah berada di Menara Dewa Perang ini selama 5,2 juta tahun. Selama 5,2 juta tahun ini, kita tidak mampu menembus level tersebut. Kehidupan kita di sini hampir lebih buruk daripada kematian. Jika kita diizinkan keluar, kita dijamin bisa mencapai level yang sangat tinggi. Kata macan tutul yang berubah wujud menjadi manusia. Kami bisa mengorbankan diri kami untukmu. Long Ge bertanya sambil mencibir. Bukankah begitu caramu sampai di sini? Tanya Leopard. Kami mengandalkan kemampuan kami untuk bertarung sepenuhnya. Long Zizi berkata dengan dingin sambil mengangkat pedang hitam. Level tertinggi yang Anda miliki adalah Kitai level 3. Saya tidak percaya betapa kuatnya Anda. Karena Anda tidak menerima saran kami hanya perlu membiarkan Anda melewati level tersebut sampai di sini. Juga, jangan jatuhkan teleportasi kristal selama pertempuran. Kalau tidak, kami akan mengambilnya. Macan tutul itu tertawa, dan kemudian berubah menjadi bentuk macan tutul yang tingginya 2 meter dan panjang 4 meter. Aum-aum lebih dari 90 macan tutul hitam juga mengaum, berubah dari bentuk manusia menjadi bentuk pertarungan. Hanya dalam kondisi ini mereka dapat mengerahkan kekuatan bertarung terkuat mereka. Ayo, kata Long Ge sambil tersenyum. Meskipun Long Ge ingin bertarung dalam jarak dekat, mereka berenam sudah membentuk formasi besar, jadi mereka hanya bisa menggunakan jurus pamungkas mereka dalam formasi untuk membombardir musuh mereka. Ho-ho-ho lebih dari 90 macan tutul hitam berubah menjadi bayangan dan langsung membombardir formasi yang dibentuk oleh Long Ge dan yang lainnya. Pertahanan formasi Liu He, teriak Namong Jun, lalu memasukkan energi pertarungan atribut tanah kuning ke dalam formasi. Xiao Ling dan Xiao Hong, yang memiliki energi pertarungan atribut bumi, juga memasukkan energi pertarungan mereka ke dalam formasi, seluruh formasi dipenuhi dengan energi. Perisai pendendam emas muncul di atas, melindungi Long Ge dan mereka berenam di dalam. Bang bang bang, macan tutul hitam tingkat pertama dari sistem Qi dengan keras menyerang topeng semangat juang emas, menyebabkan semburan ledakan, mereka meraih topeng semangat juang dengan cakar mereka dan menggigit topeng semangat juang itu gigi mereka. Menggunakan tubuh mereka untuk menyerang topeng semangat juang, setiap bagian tubuh mereka hampir menjadi senjata ofensif. Tiba-tiba, perisai pendendam sepertinya runtuh karena serangan yang kuat. Haha, lihat serangan balik kita. Meskipun Long Ge merasa ngeri di dalam hatinya, di permukaan dia tersenyum dan mengambil tindakan. Properti logam tingkat 9, air mata emas Porwi. Properti api tingkat 9, ledakan naga api. Long Ge mengayunkan tinjunya dengan tangan kirinya, dan kemudian menembakkan tetesan air mata emas. Tetesan air mata ini mengalir ke arah macan tutul hitam dengan kekuatan dan kekuatan tembus yang luar biasa. Naga merah besar, naga raksasa ini bergegas menuju macan tutul hitam itu dengan momentum menghancurkan dunia dan menghancurkan musuh. Long Ge, yang telah dipromosikan ke Kitai tingkat kedua, menjadi lebih kuat, jadi dia juga dapat menggunakan dua atribut di Douki tingkat ke-9 pada saat yang sama menggunakannya seperti ini. Bum-bum tembakan tetesan air mata emas dari tangan kiri langsung membombardir macan tutul hitam,
meledakkan kepala macan tutul secara langsung, dan kemudian inti sihir elemen Ki tingkat pertama jatuh ke tanah. Tetesan merah ditembakkan dari tangan kanan naga raksasa kemudian membombardir beberapa macan tutul hitam, meledakkannya. Namun macan tutul hitam tersebut tidak mengalami banyak kerusakan, hanya kulitnya saja yang patah, malaikat bersayap, tubuh mereka akan meledak dan jiwa mereka akan hancur, tetapi macan tutul hitam ini benar-benar dapat menahannya. Namun di sisi lain, kita juga bisa melihat perbedaan antara semangat juang metalik dan semangat juang api. Semangat juang logam lebih terkonsentrasi, dengan kekuatan serangan terkonsentrasi pada satu titik, dan sangat merusak, sedangkan semangat pemadam kebakaran meskipun daya ledaknya kuat, kekuatan serangannya tersebar, dan hanya dapat merusak macan tutul hitam dengan atribut Ki level 1. Oleh karena itu, dalam pertempuran seperti itu, semangat juang logam jauh lebih berguna daripada pemadaman api roh. Semangat juang metalik tingkat ke-9 air mata emas hancur tajam. Long Zizi, yang memiliki semangat juang metalik, juga bergerak. Dia mempelajari pelajaran dari Long Ge, mengadakan pertarungan dengan kedua tangannya, dan mengeluarkan dua air mata emas melihat dua tetesan air mata emas ini langsung membombardir kepala kedua macan tutul hitam tersebut, langsung meledakkan kepala kedua macan tutul hitam tersebut. Atribut api tingkat ke-9 ledakan naga api. Tepat ketika Long Ge dan Long Zizi mengambil tindakan, Xiao Ling dan Xiao Hong juga mengambil tindakan. Aku melihat mereka berdua menembakkan dua naga api merah, dan kemudian, 4 naga merah naga api. Naga api terjerat bersama, dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan musuh, dan dengan bonus formasi Liu He, mereka menyerang ke arah macan tutul hitam yang menyerang dengan gila. Bum 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 keempat naga api langsung membombardir macan tutul hitam, menyebabkan ledakan besar, keempat naga api itu terjerat bersama, dan dengan tambahan formasi Liu He, ketiganya yang dibombardir macan tutul hitam langsung meledak, tubuhnya meledak, dan dia hanya lolos dengan jiwanya. Dapat dilihat bahwa bahkan semangat juang atribut api, jika cukup kuat, dapat meledakkan macan tutul hitam atribut udara tingkat pertama. Atribut kayu tingkat 9 penyembuhan sumsum kayu. Huowu menjabat tangannya dan menyebarkan lampu hijau, yang menimpa Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya segera merasakan kekuatan mental dan semangat juang mereka dengan cepat pulih, dan seluruh tubuh mereka menjadi aktif. Dia bangkit, dan kemudian menyerang lebih keras lagi. Bahkan Namong Jun, yang bertanggung jawab untuk menstabilkan formasi, merasa energi, dan energi pertarungan atribut tanah kuning terus dimasukkan ke dalam formasi. Namun, serangan Long Ge dan yang lainnya yang meledakkan macan tutul hitam semakin membangkitkan semangat berdarah macan tutul hitam tingkat pertama di sistem udara. Roar aku melihat mata macan tutul ini ditutupi dengan mata merah-merah, dan mereka bahkan lebih panik menyerang perisai semangat juang yang melindungi Long Ge dan yang lainnya. Macan tutul hitam ini gila sekali. Ayo berkompetisi. Haruskah kita mengusir mereka dulu atau haruskah mereka menerobos perisai semangat juang kita dulu? Long Ge tertawa lalu membuka busurnya ke kiri dan ke kanan, menembakkan tetesan air mata emas dengan tangan kirinya dan tangan lainnya dengan tangan kanannya. Tetesan air mata emas meledakkan dua macan tutul hitam lagi di sistem Ki tingkat pertama dalam sekejap. Basmi, Long Zizi juga tertawa, lalu menjabat tangannya dan menitikkan air mata emas. Bisakah Long Ge dan yang lainnya keluar dari pengepungan? Apakah macan tutul hitam, yang merupakan elemen Ki tingkat 1, memiliki bala bantuan? Long Ge dan yang lainnya membasmi lebih banyak macan tutul hitam, tetapi semangat juang mereka secara bertahap tidak dapat bertahan di bawah serangan sengit. Ajun, teleport keluar dulu, percuma jika kamu bersikeras. Bagaimana denganmu? Kamu masih tidak percaya dengan kekuatan kami? Long Ge tersenyum percaya diri, menembakkan dua tetesan air mata emas sambil tersenyum. Semua macan tutul hitam yang terkena tetesan air mata emas Long Ge akan meledak kepalanya. Oke, hati-hati. Namong Jun mengangguk. Dia juga tahu waktunya sempit, jadi dia segera menghancurkan kristal teleportasi di tangannya. Saya melihat bola cahaya putih mengelilingi Namong Jun, dan kemudian memindahkan Namong Jun keluar. Namong Jun diteleportasi, dan formasi Liu He juga menghilang, sehingga Long Ge dan yang lainnya terlibat perkelahian. Bertarunglah dengan bebas. Basmi semua macan tutul hitam ini. Teriak Long Ge, lalu mengacungkan tombaknya dan bergegas ke tumpukan macan tutul. Basmi, Long Zizi juga bergegas ke tumpukan macan tutul sambil mengacungkan pedang perunggu dewa tingkat menengah. Saudari Wu, kita bertiga akan bekerja sama, kata Xiao Ling dan Xiao Hong, lalu terbang ke Huo Wu. Mereka bertiga membentuk formasi tiga bakat dan menyerang bersama Xiao Ling dan Xiao Hong bertanggung jawab atas serangan dan pertarungan. Di luar menara Dewa Perang, cahaya putih menyala, dan tiga saudara laki-laki Kilin, Suanyuan Xiaoyu, dan Murong Xiaoxing diteleportasi keluar. Haha, menembus ke lantai 70 sungguh mengesankan. Selama puluhan ribu tahun saya menjaga menara, merekalah yang berhasil mencapai puncak.
kata seorang anggota staf Ki tingkat pertama Sein. Dalam ingatannya, menembus ke lantai 70 sudah sangat mengesankan. Tentu saja, ada orang yang berhasil menembus lantai 70 dan bahkan lantai 100 di menara God of War lainnya, tapi hal itu jarang terjadi. Cahaya putih akhirnya selesai berkedip, dan Qilin Xiaobai serta yang lainnya muncul di depan staf. Haha, akhirnya keluar. Qilin Xiaobai tertawa. Kenapa hanya 6 orang yang keluar, di mana yang lainnya? Kata anggota staf Qilin Xiaobai dan yang lainnya. Oh, kami baru saja menjatuhkan 2 kristal teleportasi, dan 2 monster meledakkan kristal teleportasi dan keluar. Apa kamu tidak melihatnya? Qilin Xiaobai bertanya. Aku tidak melihatnya. Aku hanya melihat kilatan cahaya putih dan kemudian menghilang. Monster level berapa yang kamu lepaskan? Kami melepaskan malaikat bersayap 12 dari sistem Ki tingkat 0. Ini sangat canggih. Pantas saja aku tidak bisa melihatnya. Jika kamu kekurangan 2 kristal teleportasi, kamu seharusnya bisa keluar dengan 11 orang. Kenapa hanya 6 orang yang keluar? Staf sama sekali tidak peduli dengan monster itu. Saya kaget saat dilepaskan, karena ada jutaan menara Dewa Perang, dan banyak monster yang mirip dengan menara Dewa Perang yang dilepaskan setiap hari. Kami berdua sedang berlatih di ruang tunggu di lantai 70, dan 5 sisanya masih mengisi daya. Oh, apakah kamu masih terus menyerang? Kekuatan bertarungmu sangat kuat. Haha, ya, Qilin Xiaobai tertawa, lalu memandang Namong Jun yang baru saja keluar dan berkata, Ajun, kenapa kamu keluar juga? Bukankah kamu berkelahi dengan Long Ge dan yang lainnya? Oh, macan tutul hitam di sistem Ki tingkat pertama terlalu kuat. Formasi ini hanya cocok untuk pertahanan, bukan untuk menyerang, jadi aku keluar dulu. Long Ge dan yang lainnya masih bertarung di dalam. Ya, Long Ge dan yang lainnya sangat kuat, mereka seharusnya bisa melewati lantai 71. Qilin Xiaobai mengangguk. Di dalam menara Dewa Perang, Long Ge dan yang lainnya masih berjuang keras. Bum-bum Long Ge melemparkan tombaknya, dan 2 tetesan air mata emas segera meledakkan kedua macan tutul hitam itu. Bum-bum Long Zizi tidak menunjukkan kelemahan apapun, dia mengayunkan pedangnya dan melemparkan 2 tetesan air mata emas itu langsung meledakkan kedua macan tutul hitam itu, dan bahkan jiwa kedua macan tutul hitam itu pun hancur pada saat yang sama. Jangan tinggalkan jejak. Bum-bum Xiaoling dan Xiaohong memusatkan serangan mereka mengenai macan tutul hitam, menyebabkan tubuh macan tutul hitam itu meledak. Huowu melindungi Xiaoling dan Xiaohong dari serangan macan tutul hitam lainnya. Hanya dalam 3 menit, di bawah pertarungan sengit Long Ge dan yang lainnya, jumlah macan tutul hitam turun tajam dari lebih dari 90 menjadi selusin. Akhirnya, pemimpin macan tutul hitam itu meraung dengan enggan dan memberi perintah untuk mundur. Setelah memberi perintah, selusin macan tutul hitam yang tersisa hilang dalam sekejap mata. Lolos, Xiaoling belum pulih dari pertarungan yang sulit. Ya, kita berhasil melewatinya, kata Long Ge sambil memandangi macan tutul hitam yang telah berjalan pergi dengan bersih. Medan perang tempat pertempuran berlangsung dipenuhi dengan daging macan tutul hitam yang meledak, dan bau darah membuat Long Ge dan yang lainnya merasa bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi. Pertarungan ini sangat kejam, kamu yang mati atau aku yang mati. Ayo pergi ke ruang tunggu di lantai berikutnya. Aku yakin macan tutul hitam itu tidak akan berani menyerang lagi. Long Zizi tersenyum, lalu berangkat dulu. Oke, kata Long Ge melihat ke arah Long Zizi yang masih tersenyum dengan tenang setelah pertempuran, dan kemudian dia juga terbang. Huowu, Xiaoling, dan Xiaohong juga terbang, mengikuti Long Ge dan Long Zizi ke kamar kecil di tingkat berikutnya. Setengah hari kemudian, Long Ge dan yang lainnya terbang ke ruang tunggu di level 72. Di ruang tunggu, Kakak Long, bisakah kita melewati level berikutnya? Xiaoling bertanya. Tidak lagi, jika kamu mencoba lagi, kamu tidak akan bisa melewati level 80, dan masih ada bahaya. Aku tidak ingin ada di antara kita yang tinggal di Menara Dewa Perang, kata Long Ge sambil senyum. Kenapa kamu tidak menerobos masuk? Long Zizi memandang Long Ge dengan heran, bukankah ini seperti gayamu? Long Ge yang aku kenal sebelumnya mulai memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri keluarga panjang kita. Sekarang berbeda, aku tidak ingin tinggal di Menara Dewa Perang. Long Ge berkata sambil sedikit tersenyum. Faktanya, Long Ge mengkhawatirkan Long Zizi. Dengan Long Zizi di sini, bagaimana Long Ge bisa memimpin dengan aman Huowu, Xiaoling, dan Xiaohong melanjutkan. Jika itu dia dan Huowu, dia bisa menerobos kapan saja karena dia yakin bisa melindungi Huowu. Baiklah, keselamatan adalah yang utama, dan Qilin Xiaobai serta yang lainnya menunggu kita di luar. Baiklah, keluarlah dan temui Xiaobai dan yang lainnya. Akan ada banyak kesempatan untuk masuk ke Menara Dewa Perang di masa depan. Xiaoling juga tersenyum. Memikirkan Xiaobai,
hati Xiaoling yang suka berperang juga melemah. Jika seseorang memiliki orang yang dicintai, bersama orang yang Anda cintai lebih penting dari apapun. Kalau begitu biarkan aku pergi bersamamu. Tidak ada gunanya membobol menara Dewa Perang sendirian. Long Zizi tersenyum. Oke, ayo keluar bersama, kata Long Ge sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, Long Ge dan yang lainnya mengangkat topeng semangat juang mereka dan berjalan keluar dari pintu ruang tunggu lantai 72. Setelah merasakan gravitasi besar dari ruang tunggu lantai 72, mereka menghancurkan kristal teleportasi dan berteleportasi keluar. Di luar menara Dewa Perang, susunan teleportasi aktif, kata Qilin Xiaobai, dan kemudian semua orang melihat susunan teleportasi. Bas cahaya putih menyala pada susunan teleportasi, dan Long Ge, Long Zizi, Huo Wu, Ouyang Xiaoling, dan Qilin Xiaohong muncul di susunan teleportasi. Xiaoling, kamu keluar. Qilin Xiaobai berkata sambil tersenyum. Dalam hatinya, tidak peduli berapa level yang telah dicapai Xiaoling, selama dia keluar dengan selamat. Ya, Xiaoling memandang Xiaobai dan tersenyum, hal-hal di matanya telah mengatakan banyak hal untuknya. Haha, kalian semua sudah keluar, maka saya akan memberikan lencana menara Dewa Perang kepada kalian. Kata staf manajemen Kisein tingkat pertama. Kami sudah mencapai lantai 71. Lencana apa yang Anda berikan kepada kami? Ini 7 lencana menara untukmu. Manajer menara Dewa Perang tersenyum, lalu menyerahkan 11 lencana kristal kepada Long Ge dan yang lainnya. Haha, terima kasih. Long Ge dan yang lainnya dengan senang hati mengambilnya dan mengambil lencana itu. Long Ge segera merasa bahwa informasi mereka telah dimasukkan ke dalam lencana, dan lencana itu juga menunjukkan peringkat menara Dewa Perang mereka, dapatkan ke dalam lencana. Level 71, peringkat menara Dewa Perang kita juga melonjak dari lebih dari 800.000 menjadi lebih dari 300.000. Tampaknya tidak banyak master level Qi di seluruh neraka. Ya, tapi ada juga banyak master yang tersembunyi di dunia, sama seperti teman tuanku, Raja Yama. Mereka semua adalah ahli sistem Qi, tapi mereka tidak akan pernah membobol menara Dewa Perang Huo, kata Wu. Baiklah, setelah kita memiliki lencana ini, kita akan menjadi lebih kuat di berbagai benua. Selanjutnya, ayo pergi ke benua api penyucian. Long Ge berkata sambil tersenyum. Benua api penyucian. Qilin Xiaobai dan yang lainnya merenung, hati mereka dipenuhi dengan kerinduan. Benua api penyucian adalah tempat yang paling dapat meningkatkan keterampilan tempur dan tingkat semangat juang. Namun, di neraka, jika kamu ingin meningkatkan kekuatan dan levelmu, kamu harus pergi ke benua api penyucian. 800.